misalkan sama teman-teman yang di sini sudah mulai tertarik ke ekowisata atau teman-teman yang emang masih concern di konservasi karena teman-teman ini ya ranahnya kehutanan luas. Teman-teman kita kalau udah fokus ke konservasi, teman-teman bisa naik kelas lagi, advance lagi ke ekowisata. Oke, teman-teman. Jadi saya lupa saya sudah nyampein definisi ini atau belum di kelas ini. Cuma ini biar kita punya pemahaman yang sama. Definisi ekowisata tuh banyak banget di Indonesia yang mengeluarkan definisi ekowisata juga banyak. Indekon, terus Kemenpar, terus kadang-kadang Dispar di provinsi atau Dispar di kabupaten juga mengeluarkan definisi ekowisata. Belum kita bicara global, region ASEAN, region Asia dan sebagainya itu mereka hampir semuanya mengeluarkan definisi ekowisata. Cuma biar kita punya pemandangan yang sama, kita punya dasar yang sama, yang Anda mata biasa pakai atau definisi ekowisata yang kita gunakan dalam menjalankan bisnis ekowisata adalah definisi yang dikeluarkan oleh TIS 2015 atau The International Ecotourism Society. Nah, ini ada sedikit modifikasi teman-teman kalau teman-teman baca bukunya atau teman-teman bisa searching sekarang ada ChatGPT, ada Gemini AI, terus sekarang di WhatsApp ada Meta AI dan sebagainya, teman-teman bisa cari. Ini nggak sama plak tumplak, ini kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan definisi ini. Jadi Anda mata berdasarkan TIS 2015 mengartikan ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami, dan daerah alami ini kita artikan tidak hanya alam yang terjaga, yang terlindungi, terkonservasi dengan baik, gitu. Tapi ini juga bicara budaya, gitu. Jadi daerah-daerah yang memang alami, gitu, yang melestarikan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, kayak gitu. Ini kunci pokok ya, lingkungan, terus kesejahteraan masyarakat, dan melibatkan interpretasi dan pendidikan. Nah, tadi daerah alami dan lingkungan itu teman-teman sudah bahas terkait alam dan juga budaya. Nah, kita lanjut ke kesejahteraan masyarakat. Di sini kesejahteraan masyarakat punya dua roh aspek, teman-teman. Kalau kita bedah itu ada aspek sosial dan juga ekonomi, kayak gitu. Jadi kita nggak ingin mereka masyarakat ya cuma terlibat-terlibat aja kayak gitu tanpa akhirnya naik kesejahteraan ekonominya kayak gitu. Jadi selain melibatkan masyarakat, harapannya ekowisata juga meningkatkan kesejahteraan dalam aspek ekonomi. Selanjutnya adalah unsur yang biasanya tidak ada di terminologi atau bentuk wisata lain, yaitu interpretasi atau pendidikan kayak gitu. Nah, ini menjadi kata kunci teman-teman. Jadi selain wisata bertanggung jawab ke daerah alami kayak gitu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu, pembeda ekowisata dengan bentuk wisata lainnya adalah adanya interpretasi dan pendidikan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pahami, teman-teman nanti tolong ketika teman-teman di lapangan menemukan suatu institusi atau masyarakat atau desa yang menggunakan branding ekowisata, nama branding ekowisata, teman-teman boleh sharing kayak gitu. Nggak usah bahasanya tidak tegur, teman-teman boleh sharing bagaimana sih sebenarnya ekowisata itu sepatutnya kayak gitu, atau dalam ranah kita mencapai hal yang ideal dalam ekowisata walaupun itu hal yang sulit gitu. Karena bisa dibilang ekowisata ini bisa dibilang salah satu bentuk wisata yang benar-benar hampir sempurna kayak gitu. Jadi agak sulit untuk mencapai sempurna, tapi seenggaknya kita menuju ke sana kayak gitu. Jadi kalau ada yang ditemukan teman-teman di lapangan di daerah Lampung yang sedang mengembangkan wisata luar biasanya, teman-teman bisa sharing-sharing. Pak, ekowisata kayak gini loh, apalagi teman-teman masih berstatus ini ya, berstatus mahasiswa kayak gitu. Jadi teman-teman boleh banget tuh sharing-sharing dengan gaya masing-masing, formal, semi formal, non formal, terus pakai gaya warkop, gaya tongkrongan, burjo, angkringan dan sebagainya. Teman-teman silakan titip di Lampung agar arah wisata di Lampung bisa lebih berkelanjutan. Oke. Nah, kita bahas prinsip ekowisata. Di materi yang baru sebenarnya saya susun gitu, bukan materi yang ini gitu, sebenarnya ada 12 prinsip sebenarnya gitu. 12 prinsip pengembangan dari 4 prinsip ini. Cuma
tidak apa-apa. Di sini kita coba cuma sekilas aja karena tujuan kita akan belajar bisnis malam ini. Pertama adalah daya dukung lingkungan kayak gitu. Eh, nah ini biasanya kalau di masyarakat nih contoh ini adalah Kalurahan Terong, saya lupa kecamatan apa, tapi ini di Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Nah ini adalah desa di bagian atasnya Bantul, dia berbatasan langsung dengan Gunung Kidul di Yogyakarta. Semoga di sini ada yang orang Jogja ya, atau mungkin kakek neneknya dulu berasal dari Jogja. Teman-teman pasti tahu daerah Bantul dan Gunung Kidul tuh salah satu daerah kars, daerah atasnya Jogja yang menawan kayak gitu. Nah, ini contoh biasanya kita cerita ke mereka, ke masyarakat di sini, Pak, ngertos atau paham terkait daya dukung lingkungan gitu. Pasti apa itu daya dukung lingkungan? Nah itu intinya kita coba cerita. Daya dukung lingkungan adalah suatu kemampuan dari lingkungan untuk mendukung aktivitas yang dimaksud kayak gitu. Kalau kita bicara wisata, bagaimana lingkungan itu mendukung wisatanya kayak gitu. Bagaimana batasan lingkungan itu mendukung wisatanya kayak gitu. Nah itu, oh Pak, kalau sulit kajiannya susah gitu. Ini kajiannya kalau benar-benar mau ngitung daya dukung ya itu kajiannya begitu rumit. Oke Pak, sementara dengan waktu yang terbatas, dana desa yang terbatas karena lagi itu pakai dana desa, kita buat daya tampung dulu Pak, kayak gitu. Oke, kita main space aja, berapa luas, kita pembagian zonasi dan sebagainya, kita bagi dengan literatur kenyamanan wisata kayak gitu. Jadi daya tampung nggak dibagi rata, misalkan ada 1 hektar, 1 hektar ini muat berapa bis nggak kayak gitu. Kita coba buat nyaman. 1 hektar tuh ya harusnya mungkin kalau dibagi rata muat 100 bis misalkan. Tapi dengan kenyamanan psikologis dan sebagainya, kita coba masukin 70 bis aja lah kayak gitu. Itu bisa kita hitung-hitung seperti itu. Selanjutnya edukasi, itu tadi pembeda dari bentuk wisata lainnya. Jadi Pak, kita nggak mau wisata yang orang cuma berekreasi atau berplesir aja di sini. Kita harus naik kelas. Orang itu ke sini berdasarkan pelayanan tertentu atau minat khusus gitu. Jadi ranahnya ke situ. Kita nggak narik orang-orang yang mau datang parkir motor bayar 2.000, masuk gerbang bayar 5.000, gelar tiker, makan Indomie, pulang gitu. Kita nggak nyari itu Pak. Kita coba cari apa yang bisa kita cari, kita bisa sharing kayak gitu. Edukasi apa yang kita bisa sharing dari kehidupan masyarakat di sini kayak gitu. Terus selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Nah ini contoh luar biasa teman-teman. Ini kenapa saya tampilkan. Eh, ini kita adalah fokus group discussion sebenarnya. Jadi kita sebenarnya mengundang tokoh-tokoh desa gitu. Ada kepala desa, ada apa eh, DPR-nya desa saya lupa istilahnya apa. Terus ada perwakilan pemuda, ada petani, ada pekebun, ada peternak, ada pengrajin, terus ada seniman. Kita undang perwakilan-perwakilan yang emang kira-kira menjadi perwakilan dari masyarakat desa tersebut. Kita lagi itu kira-kira kita data ada 10 sampai 12 orang, cuma dengan antusiasme yang luar biasa, akhirnya datang banyak orang gitu. Nah, kita kulo nuwun, kita permisi sama kepala desanya lagi itu, Pak, kita tujuan FGD kalau banyak peserta takutnya akan melebar dan akhirnya diskusinya tidak terfokus. Karena kan tujuan FGD kan diskusi terfokus ya, kayak gitu. Kayak gitu dengan key stakeholder yang ditunjuk. Nah, terus kepala desanya ngobrol sama warganya, uh, intinya mereka cuma pingin lihat kayak gitu, pingin lihat bagaimana ya, mereka yang di sana alhamdulillah sudah sejahtera dengan pertaniannya, perkebunannya, kehutanannya, kesenian wayangnya, kesenian gamelannya, pengrajin kayunya udah sejahtera. Cuma kepala desanya dia hasil dari studi banding mereka ngelihat daerah wisatanya nilai bonus kayak gitu. Jadi bagaimana petani tetap jalan bertani, peternak tetap berternak, pengrajin kayu tetap menjadi pengrajin kayu, terus apalagi pekebun tetap pekebun, cuma dengan adanya wisata itu menjadi nilai bonus kayak gitu. Yang petani misalnya tadi cuma dapat uang dari hasil panennya, dia bisa jadi bisa bisa mendapatkan uang dari lokasinya menjadi objek wisata, dia bisa menjadi guide atau syukur-syukur ketika rumahnya siap untuk menjadikan homestay, rumahnya siap menjadikan homestay kayak gitu dan dapat uang dari situ.
Nah itu mereka paham betul itu, mereka mau bergerak sana, akhirnya antusiasme warga hadir begitu banyak. Dan ini belum semua foto ya, jadi banyak pemuda-pemuda dengan motor ala desanya, ala gunungnya, kayak gitu, parkir di luar balai desa ini, balai irung desa ini, mereka nggak mau ikut foto, jadi mereka apa pada duduk-duduk di motor, alasan pakai sandal jepit dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ini masih banyak banget gitu. Ini adalah partisipasi masyarakat dan bagusnya kepala desa dan tokoh-tokoh desa mereka mau gerakin semuanya gitu. Jadi gotong royong masih terasa banget di sini di desa Kaloran Terong. Gitu. Jadi teman-teman bisa kepoin websitenya mereka udah jadi, namanya Kaloran Terong. Saya lupa .go.id atau .com. Nah, selanjutnya tadi yang saya bilang peningkatan ekonomi masyarakat, tentunya yang saya bilang tadi nilai bonus dari wisata, bahwa mereka tetap berpenghasilan seperti biasa, namun ketika ada tamu hadir, maka itu menjadi side job yaitu atau penambahan pendapatan. Akhirnya outputnya adalah peningkatan ekonomi. Oke, nah ini pilar-pilar pariwisata. Eh, jadi kalau tadi prinsipnya ini adalah pilarnya. Jadi ini adalah tiang-tiang pariwisata. Ini biasanya kalau kita sharing-sharing ke masyarakat ini nggak kita tampilin karena ini teoretikal banget kayak gitu. Nah ini saya mengacu ahli ekowisata di Indonesia, Pak Riki Avenzora. Beliau adalah dosen saya dengan Bang Muhajir di IPB. Beliau memang concern di ekowisata. Nah, beliau mengeluarkan 7 pilar ekowisata yang terdiri dari elemen pembangunan berkelanjutan, kebutuhan dasar wisatawan, dan juga pentingnya mendidik kayak gitu. Nah, kita bedah elemen pembangunan berkelanjutan itu terdiri dari lingkungan atau ekologi, lalu sosial dan ekonomi. Nah ini kalau bahasa globalnya, teori globalnya itu 3P atau 3P, itu people, planet, profit. Kalau disandingkan, people itu sama dengan sosial, planet itu sama dengan ekologi atau lingkungan, dan profit itu setara dengan ekonomi. Nah oke, itu adalah menjadi dasar dulu teman-teman. Jadi kita tidak bisa beranjak dari nomor 1 langsung nomor 4 gitu, atau dari nomor 1 langsung ke nomor 7 itu nggak bisa. Baiknya kita berurut 1, 2, 3-nya itu sudah terpenuhi, maka kita baru bisa naik ke 4, 5, 6, yaitu apa? Kebutuhan dasar wisatawan. Wisatawan hadir mau nyari apa? Kepuasan, terus mencari pengalaman, mencari memori kayak gitu. Jadi ini pembelajaran sendiri teman-teman. Kalau ketika kita mau kupas kepuasan pengalaman memori, ini adalah biasanya satu mata kuliah sendiri. Ini kita nggak akan bahas banyak, cuma saya akan spill sedikit. Kepuasan itu hadir dari mana teman-teman? Kepuasan hadir itu dari realita yang didapatkan di lapangan, atau realita yang dia rasakan ketika berwisata itu sama dengan ekspektasi ketika mereka merencanakan wisata, atau mereka sedang membayangkan bagaimana wisata di sana kayak gitu, di lokasi wisatanya. Jadi ketika realita sama dengan ekspektasi, maka sama dengan puas. Namun beda lagi ketika realita melebihi ekspektasi, maka itu akan menghasilkan sangat puas. Nah, namun ketika kita memberikan ekspektasi, ekspektasi datang dari mana? Ekspektasi datangnya dari bagaimana kita membrandingkan objek wisata kita, bagaimana kita mempromosikan wisata kita. Gitu. Akhirnya dari branding dan promosi yang kita lakukan, maka timbullah ekspektasi di kalangan masyarakat, kayak gitu. Nah, ketika branding kita sangat bagus, promosi kita sangat bagus, namun tidak disesuaikan dengan keadaan di lapangan, maka nanti akan menimbulkan kecewaan. Kecewaan hadir dari mana? Ketika ekspektasi lebih tinggi daripada realita. Jadi penting banget teman-teman untuk promosi dan branding yang bagus, namun diikuti dengan peningkatan kualitas di lapangan. Jadi jangan sampai ekspektasi lebih rendah daripada realita yang ada. Lalu pengalaman tentunya teman-teman memberikan sesuatu ini ya, kegiatan, terus pengetahuan, terus kegiatan program, terus kepuasan batin, terus pembelajaran hal baru, itu adalah menjadi suatu pengalaman bagi wisatawan. Dan teori pengalaman ini kontradiksi atau berlawanan dengan repeat order atau pelanggan kayak gitu.
bagaimana ketika kita membuat program dan tidak ada pengembangan program, jadi kita membuat paket wisata itu aja, maka itu akhirnya membuat kejenuhan orang-orang yang menjadi pelanggan kita gitu atau orang yang repeat order. Jadi mereka mungkin setiap satu semester mereka berkunjung ke kita, namun ketika kita tidak ada pembaruan dan sebagainya, maka akan melahirkan kejenuhan kayak gitu. Maka penting banget buat suatu pengelola wisata itu melahirkan suatu inovasi-inovasi, dan itu inovasi nggak harus besar, yang penting ada sesuatu yang baru. Contoh gampangnya, kalau teman-teman belum pernah melihat inovasi wisata, kita coba analogikan dengan tempat makan atau restoran. Gitu. Biasanya mereka nggak harus merubah sesuatu fasilitas yang luar biasa, enggak. Mereka biasanya mengeluarkan menu-menu kecil kayak gitu. Saya lupa, saya makan enak banget lagi itu di Lampung, sambal Lampung, saya lupa tuh ya. Eh, lagi tuh pas saya kita ITERA, saya ketemu RH321, RH1, RH2, RH3. Saya lagi tuh sebelum ke ITERA saya makan dulu tuh. Cuma saya lupa makan apa deket ITERA, itu enak banget. Nanti biasanya mereka ngasih tahu tuh di apa di ini ada interpretasi tentang makanan gitu. Jadi itu bisa hal baru gitu, dan atau biasa dia ngeluarin misalkan sambal baru atau dia bisa mengeluarkan menu baru, itu bisa gitu. Itu adalah pengalaman. Lalu memori. Nah, memori ini penting teman-teman. Memori adalah uh, ingatan yang bisa kita bagi menjadi dua, jangka pendek maupun jangka panjang, dan harapannya untuk mendorong kenangan, terus mendorong uh, untuk repeat order, terus kangen dengan tempat wisata kita, maka penting banget untuk memberikan sesuatu yang bisa memberikan memori jangka panjang kayak gitu. Nah, ini ada dua cara teman-teman. Paling mudahnya adalah menggunakan souvenir kayak gitu. Souvenir yang berkesan, souvenir yang tahan lama kayak gitu. Biasanya kalau ini ya, kalau di daerah Bali biasanya dikasih apa kerajinan tangan Bali. Kalau misalnya kita ke Dayak ada manik-manik Dayak, terus misalnya kalau kita ke Sunda ada anyaman bambu, atau mungkin ada apa gantungan kunci angklung dan sebagainya. Itu hal paling mudah untuk kita memberikan memori kepada wisatawan kita atau klien kita. Nah, eh, namun hal itu biasanya ini juga ya, apa kadang berhasil kadang enggak. Kadang orang-orang yang berwisata habis beli oleh-oleh, beli souvenir gitu, nggak semua mereka dipajang gitu, nggak semua mereka dipajang, ada yang emang dia lupa taruh laci dan sebagainya. Jadi kalau dia nggak buka laci dia akan lupa kayak gitu. Nah, makanya cara yang paling eh, lebih sulit daripada souvenir adalah memberikan kejutan-kejutan, atau kalau teman-teman ngikutin stand up comedy adalah punchline-punchline dalam berwisata gitu. Jadi teman-teman siapin kalau nanti kita belajar lebih dalam terkait interpretasi, teman-teman bayangkan kalau teman-teman membuat suatu jalur interpretasi kayak gitu. Di dalam jalur interpretasi itu ada beberapa sub objek kayak gitu atau titik pemberhentian, maka teman-teman baiknya di dalam setiap titik pemberhentian teman-teman ada gongnya kayak gitu. Misalkan nih teman-teman ini ya, saya nggak tahu nih teman-teman benar atau enggak, teman-teman misalkan membuat jalur interpretasinya di Gunung Rajabasa misalkan ya, misalkan teman-teman bisa banget tuh apa mencari lokasi parkir di desa paling bawah kayak gitu. Jadi kan sebenarnya ada parkir yang nyampe deket curug ya, deket air terjunnya ada sebenarnya. Cuma teman-teman misal ini ide kasar aja, teman-teman bisa cari parkiran di kampung, di desa terdekat dengan jalur menuju curug di atau air terjun di Raja Basa. Eh, Teman-teman mulai buat rute. Objek pertama adalah budaya dulu, teman-teman. Jadi kemarin saya diajak sama Bapak Rizky sama Bapak Muhajir, kita membeli kopi, teman-teman. Kopi hasil dari petani di sana dan di roasting sendiri kayak gitu. Dan itu teman-teman bisa belajar di situ. Jadi teman-teman bisa ajak wisatawan untuk belajar bagaimana mengolah kopi kayak gitu. Jadi judulnya teman-teman bisa sesuaikan kalau teman-teman tamunya adalah apa siswa, mahasiswa atau orang-orang akademisi, teman-teman bisa menyebutkan adalah budaya pasca panen misalkan kayak gitu.
Kalau misalkan teman-teman tamunya adalah misalkan kalangan masyarakat umum biasa, teman-teman boleh bilang belajar belajar manggang kopi atau gimana itu boleh. Jadi teman-teman pos satu teman-teman ke budaya dulu, ke masyarakat dulu, semua dulu kayak gitu. Terus naik lagi dari roasting kopi, mungkin kalau ada kebun kopinya ya, teman-teman boleh mampir lagi ke objek kedua, kebun kopinya. Lalu kalau nggak salah kemarin saya sempat ngedata di sana ada aren, ada pinang, terus ada duren kalau nggak salah. Teman-teman boleh banget tuh mampir-mampir ke sana kayak gitu. Kayak gitu. Nyampe setengah hari teman-teman gastronomi kayak gitu. Jadi pos tiganya gastronomi. Gastronomi adalah bagaimana mensajikan makanan dengan ciri khas lokal kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sajikan Bapak Ibu atau teman-teman apa semua yang menjadi tamu kita, teman-teman boleh makan siang dengan catatan apa yang kita sajikan di sini adalah berasal dari desa ini sendiri kayak gitu. Berasnya, gula arennya, kopinya, lauk pauknya dan sebagainya. Itu teman-teman boleh banget. Baru nanti gongnya adalah makin meningkat. Trekking kayak gitu. Teman-teman bisa banget buat jalur trekking jadi nggak harus ngikutin jalur yang ada. Jadi dari rumah terakhir teman-teman putar-puterin dulu tuh. Teman-teman cari adventure di sana, hal yang menantang, pohon rebah dan sebagainya gitu. Terus teman-teman boleh banget misalkan sub keempatnya adalah misalkan pengamatan ya, pengamatan atau mencari siamang atau di sana ada saya lupa oak labu ya apa ya, saya lupa jenis oanya apa di sana, gibonya apa. Teman-teman boleh pengamatan awal dulu, nyari di sana, dengerin suaranya gitu. Baru nanti gong terakhirnya adalah sekali ini istirahat gitu. Teman-teman gongnya terakhir misalkan air terjun. Itu bisa banget kayak gitu. Itu teman-teman dan selama perjalanan selama subobjek selain ada gong-gongnya, teman-teman juga kasih edukasi kayak gitu. Jadi bagaimana tadi pos pertama atau subobjek pertama, bagaimana merosting kopi, bagaimana memilih biji kopi yang bagus untuk di roasting. Terus di pos kedua tadi terkait ini ya kebun kopinya, bagaimana membibitkan kopinya, bagaimana membedakan Arabica dengan Robusta, terus bagaimana memilih buah untuk dipanen dan sebagainya itu teman-teman bisa ada unsur edukasinya. Sampai di objek keempat teman-teman bisa interpretasiin si owa atau mungkin primata-primata atau burung-burungan yang lainnya ada di Gunung Raja Basa. Terakhir relaksasi di gongnya di objek 5 yaitu air terjun. Jadi teman-teman bisa apa gimana Pak hari ini gitu, seru nggak kayak gitu. Ada nggak Pak ide-ide baiknya gimana ya ke depannya, teman-teman juga bisa nyari feedback di sana. Oke, itu teman-teman sekilas dari Pelari Wisata. Nah, ini teman-teman, jadi sebenarnya ini ya, perencanaan ekowisata ini banyak banget levelnya, kayak gitu. Levelnya banyak banget, gitu. Cuma yang saya tampilkan ada hanya dua, kayak gitu. Destinasi dan juga kapan. Kalau kita bicara kebijakan nasional, uh, banyak banget tuh skalanya. Ada yang dari objek wisata, naik ke destinasi wisata, naik ke daerah tujuan wisata, terus naik jadi apa? eh, Kawasan pariwisata prioritas gitu atau kalau bahasa umumnya yang di boomingkan sama apa era Jokowi era Presiden Jokowi adalah Bali Baru 10 Bali Baru 5 Bali Baru dan sebagainya. Eh, nah ini teman-teman eh, oke suruh gimana nih. Oke baik teman-teman sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan.
Karena saya nggak biasa pakai Gmeet, mohon maaf teman-teman. Ini mungkin akan saya stop share dulu ya. Gimana caranya nih? Oke. Sudah toh, Teman-teman, stop. oke. Ya, teman-teman, eh, apa? Saya akan break dulu. Saya nunggu teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau mau diskusi, teman-teman boleh. Atau teman-teman boleh cerita kemarin udah buat apa aja praktikum bareng Bang Muhajir atau Pak Rizky di kampus atau di lapangan. Ada yang mau sharing-sharing teman-teman di sini? Ayo silakan yang baru melaksanakan implementasi, mungkin bisa berbagi gimana sulitnya mengarahkan orang atau gimana serunya mengarahkan orang. Pilihannya kan antara dua, seru atau ngeselin kadang. Ayo, ada yang mau cerita Silakan. teman-teman? Boleh. Oke. Ada yang mau cerita teman-teman? Kalau boleh tahu, ini RH berapa ya? RH3 Pak. Oh, Tiga, Pak. RH3. Oke. Harusnya teman-teman sempat ngeliat saya nggak sih? Tahun lalu ngeliat ya? Yang presentasi tahun lalu itu mereka, Oh, angkatannya iya, mereka iya, yang iya, iya. presentasi tahun lalu. Oke, oke. Luar biasa. Yang dengan Pak Ibnu kan? Iya, betul. Pak Ibnu sama Teh Toa ya? Iya, Kak Ayu, Kak Toa. Hmm. Iya, itu angkatannya mereka yang Oh, presentasi. oke, oke. Sip, teman-teman itu presentasi yang luar biasa ya buat Forestra yang masih sumur jagung, masih muda maksudnya. Itu luar biasa. Harapannya teman-teman ini ya bisa menampilkan kualitas teman-teman. Teman-teman boleh cerita juga kayak gitu terkait apa yang teman-teman dapatkan di lapangan. Jadi silakan teman-teman ada yang mau cerita terkait implementasi di lapangan, boleh banget ngeluh-ngeluh, cerita-cerita Pak ini baginya gimana ya kayak gitu. Ada yang berani teman-teman? Saya nggak mau nunjuk ya. Di sini saya nggak mau nunjuk. Saya pingin teman-teman yang mau aja, yang berani aja. Oke, nggak usah ragu, nggak usah takut. Ada yang berani teman-teman? Oke, ada yang raise hand nih. Siapa nih? Wanda Fuzianti. Silakan. Izin Pak, sebelumnya nama saya Wanda. Jadi kalau untuk dari yang pertemuan kemarin bersama Pak Rizky itu kemarin ada 2 pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama itu kita sempat untuk melakukan kayak simulasi bahwasannya memaparkan kayak kita sebagai uh, tour guide-nya dan juga sama nanti ada yang dari teman-teman yang jadi pengunjung. Nah, di situ kita kan dikasih beberapa topik, Pak. Nah, kebetulan saya itu kemarin dapat untuk topiknya itu dari Siger. Nah, di situ mengimplementasikan bagaimana saya dan teman-teman saya itu untuk uh, me, apa ya Pak, kayak untuk ngasih informasi kepada pengunjung bahwasannya itu apa. Nah, untuk yang pertemuan pertama itu uh, jujur kalau dari saya pribadi, saya kan bukan orang Lampung ya Pak. Kebagian untuk topik yang Siger itu memang kemarin itu kayak nervous, terus kayak baru tahu ternyata banyak informasi yang memang harus baru saya tahu dan harus saya cari tahu lagi seperti itu. Nah, terus ternyata untuk menghadapi pengunjung itu terkadang memang banyak hal-hal yang misalnya kayak udah nyiapin nih jawaban-jawaban untuk beberapa pertanyaan, ternyata pertanyaan itu bisa di pengunjung itu bisa di luar nalar gitu nanyanya gitu kemana-mana seperti itu Pak. Terus jadi kayak benar-benar kita harus mempersiapkan. Terus kalau misalnya di yang kemarin yang hari yang minggu ini yang kemarin ini Pak, yang pertemuan kedua itu kemarin di kelas itu mengenai tentang penampilan. Jadi gimana kita menampilkan apa yang kita bawakan gitu Pak. Terus banyak juga kan dari teman-teman yang menampilkan gitu. Nah, kalau untuk
hampir sama dengan pertemuan pertama, hanya bedanya kalau misalnya di yang bagian yang kedua ini kita membawakan kayak atraksinya gitu. Terus kalau untuk pengimplementasian langsung di lapangan itu menurut saya ada tantangan yang dimana kita kadang kita udah mempersiapkan semua hal, tapi yang nggak bisa diprediksi itu adalah di bagian cuaca Pak, karena nggak bisa memprediksi gitu. Tadi yang siangnya panas tiba-tiba langsung hujan kayak gitu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih Pak. Oke, cerita luar biasa. Makasih Wanda Fuzianti yang mau cerita. Big applause buat Wanda. Eh, Ternyata nggak ada pertanyaan ya dari Wanda, jadi sharing-sharing sifatnya. Jadi saya coba nanggapin juga gitu. Luar biasa Wanda. Jadi emang em, ini ya sisi lebih ya, sisi positif dari orang yang mau menjadi tour leader atau menjadi interpreter. Bang Muajir pernah ngerasain itu eh, bersama saya lagi itu bergabung dalam satu tim. Akhirnya gitu. Kita akhirnya udah menyiapkan, kita udah belajar banget. Dan uniknya di wisata tadi yang benar Wanda bilang, banyak hal-hal di luar persiapan kita kayak gitu. Dan saya mau bilang dalam wisata teman-teman ya, ketika kita merencanakan perjalanan wisata kayak gitu, ketika 80% perjalanannya itu sesuai dengan perencanaan itu udah sangat baik teman-teman kayak gitu. Tadi yang Wanda bilang em, ada pertanyaan tak terduga, terus ada kejadian impulsif dadakan yang harus kita harus mikir cepat nih, kita harus kayak gini, kita harus merubah perencanaan. Itu bisa terjadi kapan aja dalam wisata. Jadi kita bahas dulu yang tadi masalah interpretasi. Uniknya dari wisata ya, sisi positif wisata, ketika teman-teman menjadi interpreter, teman-teman tuh akhirnya ini ya, akhirnya menuntut kemampuan teman-teman untuk public speaking lebih oke. Pertama itu, uh, saya sih harapannya mungkin tahun depan Bang Muajir, kalau mungkin udah ready, teman-teman bisa diarahkan buat mencari, bukan simulasi lagi. Jadi mungkin nanti RH4 atau mungkin RH5 kalau mungkin sudah siap, kayak zaman kita Bang Muajir. Jadi nyari orang beneran yang mau wisata gitu. Cuma ini udah bagus banget, simulasi dulu nggak masalah. Kita harapannya nanti berkembang. Akhirnya orang-orang yang mau belajar wisata, akhirnya kita tahu bagaimana mempersiapkan diri kayak gitu. Jadi kita belajar dulu, kita penuhi otak kita penuhi kepengetahuan kita pengetahui cara bicara kita siapkan cara bicara kita untuk menjawab apapun atau untuk melayani tamu, untuk menginterpretasikan suatu objek kayak gitu. Dan uniknya nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan di luar dugaan kayak gitu. Dan uniknya teman-teman nanti teman-teman juga akan belajar secara learning by doing. Jadi ketika itu teman-teman belajar seketika kayak gitu. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana komunikasi nonverbal tanpa sadar. Jadi teman-teman bagaimana teman-teman akan bersikap mencari waktu dulu untuk menjawabnya, untuk berpikir sebenarnya kayak gitu. Lalu teman-teman akhirnya mencoba menjawab dan kemampuan yang teman-teman punya, bekal yang teman-teman punya. Dan saya juga pernah pengalaman teman-teman itu nggak masalah kalau kalau misalkan ada sesuatu pertanyaan atau ada tuntutan dari wisatawan untuk menginterpretasikan suatu objek dan teman-teman belum mampu, teman-teman boleh banget keep gitu. Bapak, ini saya cari informasinya dulu. Nanti kalau saya sudah dapat dari teman-teman yang lebih oke di bidang ini, saya akan cerita ke Bapak. Gitu. Jadi tolong ditunggu. Itu boleh banget teman-teman. Jadi nggak harus dipaksakan. Yang penting teman-teman, selain teman-teman sudah belajar menyiapkan diri, belajar di awal, belajar ketika impulsif di saat itu juga, kayak gitu. Teman-teman juga harus pintar mengendalikan diri, kayak gitu. Jadi teman-teman tetap tenang, tetap santai aja. Teman-teman bukan Google yang tahu segala hal, jadi biasa aja. Ketika teman-teman nggak tahu, jadi teman-teman ya udah bilang aja nggak tahu, tapi dengan cara yang tetap melayani dengan tidak menghilangkan rasa curiosity atau keingintahuan dari wisatawan kayak gitu. Jadi jawabnya boleh kayak tadi, eh, Akang lagi apa? Misalkan saya lupa abang nonenya Lampung apa ya bahasanya ya, Bang Majir. Apa manggilnya apa? Kakak biasa ya, kakak ya. Ya kakak-kakak eh, boleh banget ditunggu. Saya coba cari informasinya sebentar dari teman saya yang expert di bidang ini. Nanti saya cerita ke kakak masalah jawabannya kayak gitu. Itu boleh banget kayak gitu. Terus masalah ini ya, masalah hujan dan sebagainya. Itu tadi saya bilang perencanaan wisata
itu bisa dibilang ya dalam ranah perjalanan wisata atau manajemen perjalanan wisata. Itu eh, mungkin bisa dibilang jarang banget yang mencapai 100%. 80% itu udah sangat baik kayak gitu. Dan uniknya di wisata teman-teman, kita harus menyiapkan segala hal segala hal ini ya yang akan terjadi kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman paham, teman-teman misalkan wisata indoor, misalkan indoor dulu ya, kita cari yang gampang. Teman-teman menggunakan tools-tools misalkan ya, sound system, share screen. Nah, teman-teman juga harus menyiapkan diri ketika nanti misalkan sound system dan juga misalkan layarnya itu tidak berfungsi. Apa yang teman-teman lakukan? Itu teman-teman harus pikirkan itu. Dan itu pernah terjadi. Lagi itu saya menjadi icebreaker atau mungkin apa ya? Uh, ada orang-orang yang mau lagi capacity building, kita main games bareng gitu. Kita lagi tuh ini udah nyiapin game-game online gitu, cuma ternyata apa kesiapan kelistrikan dan sebagainya itu nggak mampu, akhirnya kita menyiapkan diri game untuk offline itu bisa gitu. Lalu kita bicara outdoor, nah ini variabelnya lebih banyak lagi. Ketika tidak mengancam keselamatan dari teman-teman sendiri sebagai pengelola wisata atau operator wisata, dan juga tidak mengancam keselamatan dari klien teman-teman atau wisatawan, teman-teman harus menyiapkan skema-skema yang akan terjadi. Misal hujan, terus misalkan kemacetan, molor waktunya, teman-teman harus pikirin itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita bicara contoh, ada 5 rute atau mungkin kalau bahasa tadi Wanda ada 5 atraksi yang dijelaskan atau 5 subobjek yang dijelaskan, teman-teman harus bisa mengimprovisasi. Misalkan oh objek 2 ini misalkan tadi ya outdoor kayak gitu, misalkan nggak bisa kayak gitu. Nah biasanya ketika itu misalkan hujannya ringan gitu, berarti harus bawa jas hujan kayak gitu dan sebagainya. Nah misalkan menuju objek 2 itu tidak bisa karena jalannya licin, teman-teman harus improvisasi kayak gitu. Jadi teman-teman eh, karena teman-teman sudah menyiapkan waktu misalkan dalam berwisata 2 jam, teman-teman jangan sampai selesai lebih dari 2 jam. Jadi objek 2 bisa hilang, ini banyak banget sebenarnya jawabannya ya. Objek 2 bisa hilang, tapi teman-teman waktunya tidak berkurang. Jadi teman-teman bisa banget berkeliling dengan rute baru kayak gitu. Rute ketika hujan teman-teman melambung, rute lebih aman gitu. Yang tadi misalkan objek kedua tebing kayak gitu atau dataran lebih tinggi, teman-teman boleh banget di dataran rendah tapi melambung kayak gitu. Jadi lebih jauh jaraknya. Jadi alokasi interpretasi di objek kedua terpakai untuk jalan kaki lebih jauh. Itu bisa banget. Jadi banyak banget hal seperti itu. Atau teman-teman bisa banget misalkan ketika hujannya begitu deras, pakai jas hujan masih tampias, masih masuk hujannya ke dalam badan, teman-teman bisa mencari peneduh kayak gitu. Nah di tempat peneduh, teman-teman nggak boleh icing-icing, nggak boleh diem-diem aja. Teman-teman harus siapkan apa yang mau dibahas, apa yang mau diceritakan kayak gitu. Jadi itu bagus ya orang-orang wisata, teman-teman menyiapkan diri gitu dari awal, teman-teman belajar, teman-teman baca, teman-teman nonton YouTube, gimana caranya, DIY-nya bagaimana, teman-teman belajar secara impulsif, dan teman-teman juga merencanakan bagaimana ke depannya, kayak gitu. Ini bagusnya orang wisata. Tuh, oke, makasih untuk Wanda udah mau bercerita. Kita akan lanjutkan materinya. Dan teman-teman, buat teman-teman yang lain, ditunggu banget cerita selanjutnya nanti. Jadi ketika ada jeda kayak gini, harapannya teman-teman ada yang berani cerita atau ada yang mau bertanya. Silakan. Oke. Ya, baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Jadi, makasih banget Wanda udah cerita bagaimana kesan-kesan menyiapkan wisata dan juga tadi sudah mulai simulasi dan sebagainya dan juga sudah ke lapangan. Nah, ini kita naik lagi teman-teman. Kita balik lagi teman-teman sekarang diminta menjadi planner atau konseptual atau konseptor. eh,
pakai helikopter view kayak gitu. Jadi bagaimana teman-teman bisa merencanakan wisata, bagaimana nanti outputnya banyak nih teman-teman, nanti kalau di dunia kerja teman-teman bisa bikin master plan, site plan, DED sampai dengan pembangunan wisata, atau mungkin ranah lainnya paket wisata. Terus teman-teman bisa juga bikin selain bikin tempat wisata, teman-teman juga bisa menjadi travel agent, terus operator tour, banyak macam dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah perencanaan wisata atau perencanaan ekowisata berdasarkan best practice yang ada mata lakukan kayak gitu. Jadi ini nggak berdasarkan buku, nggak berdasarkan teori yang ada, ini berdasarkan pengalaman di lapangan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini dibagi ada 4 elemen di atas dan juga 3 elemen di bawah kayak gitu. Nah, 3 elemen di atas ini nanti ketika digabungkan kayak gitu, antara elemen pertama dari sebelah kiri ke elemen sebelahnya di sebelah kanan, digabungkan maka menjadi elemen di bawahnya. Ini contoh, ini ilustrasi dikit ya, belum ada penjelasan. Sumber daya alam ketika digabungkan dengan elemen sosial budaya masyarakat maka akan menjadi sumber daya wisata dalam arti atraksi kayak gitu atau objek wisata. Nah, oke, jadi teman-teman harapannya bisa memahami ilustrasinya. Nah, kita bedah pelan-pelan kayak gitu. Jadi elemen pertama adalah sumber daya alam gitu. Jadi ketika teman-teman merencanakan wisata, teman-teman harus gali dulu potensi dan juga isu atau tantangan atau kendala atau permasalahan kayak gitu. Jadi teman-teman harus gali dulu isu dan juga potensi faunanya kayak gitu. Fauna bisa kita bagi lagi menjadi 3 kategori, itu ada satwa liar atau wildlife, lalu kita bagi lagi jadi farm, ternak, dan juga pet, binatang piaraan kayak gitu. Nah, teman-teman data kayak gitu. Kalau ketika teman-teman tadi bicara, karena saya diajak jalan-jalannya lagi itu sama Pak Muaja sama Pak Rizky ke Gunung Rajabasa ya. Jadi bayangan saya teman-teman di desa terdekat ya, desa penyangga gitu di Gunung Rajabasa, teman-teman data semua tuh dalam satu desa. Di sana ada di desanya dulu, di pemukiman dulu ada pet apa aja, yang dipelihara apa aja, burung apa aja, reptilnya apa aja nih piara, ikan apa aja nih piara, terus mamalia, kucing, anjing apa aja nih piara, itu didata, terus farmnya juga ada apa aja, yang diternakin apa aja, bebek, angsa, misalkan ayam, kambing, kerbau, sapi, dan sebagainya, data semua, lalu teman-teman main kayak gitu ke wildlife gitu, wildlife yang ada di pemukiman, lalu wildlife yang ada di Gunung Rajabasa, teman-teman data 5 taksa, kalau bisa lebih dari 5 taksa bagus, mamalia, burung, herpet, terus flora, terus insek, kalau bisa nambah ikan, terus kalau teman-teman mau advance lagi nambah bentos, air-air di sana gitu. Terus kalau mau ekspor lagi teman-teman bisa masuk ke fungi dan sebagainya kayak gitu. Data semua data kayak gitu. Nah, itu selanjutnya fauna udah beres, teman-teman lanjut pendataan flora. Ini fauna tadi juga isunya ya, isunya teman-teman catat. Oh, di misalkan di mana, di farm gitu. Isunya adalah kambing di desa Rajabasa, saya lupa desa apa, desa Rajabasa misalkan namanya. Itu keunggulannya dagingnya lebih empuk, tapi harganya jadi lebih tinggi dan susah terjual. Nah, itu teman-teman catat. Gitu. Terus misalkan di wildlife gitu, ada satwa yang dilindungi atau langka, baik itu dilindungi oleh Permen LHK 2018 atau mungkin UU yang baru UU 32 tahun 2024, atau teman-teman bisa ngacu IUCN atau CITES kayak gitu, teman-teman data gitu. Ada satwa yang begitu indah namun langka, unik gitu, dan juga ternyata masih ada perburuan di sana. Nah, itu teman-teman catat. Terus selanjutnya flora. Flora sama kayak tadi, teman-teman boleh kategorisasikan apa aja, cuma kalau di Anda mata kita biasanya bagi banyak macam. Jadi ada yang pertanian, perkebunan, hutan, lalu by fungsi itu tanaman obat, terus sama tanaman hias. Itu kita data semuanya. Mana yang menjadi tanaman hias di rumah-rumah, pedesaan, mana yang jadi tanaman obat yang masih dipakai di pekarangan dan dia dicari di hutan, lalu mana yang emang perkebunan, mana yang itu pertanian, lalu mana yang benar-benar menjadi
tumbuhan hutan gitu, tanpa misalkan belum ada fungsinya dan sebagainya kayak gitu. Itu di data semua termasuk isunya. Lalu gejala alam. Nah, ini gejala alam artinya banyak teman-teman. Gejala alam ini artinya atau sinonimnya dalam ranah wisata bisa diartikan panorama alam, terus bentang alam. Jadi bisa dalam bentuk fisik ya, kayak misalkan eh, lanskap kapur, terus danau, sungai, goa, terus atau mungkin fenomena misalkan petir gitu loh, misalkan sunrise, sunset dan sebagainya. Teman-teman bisa data itu. Teman-teman bisa data misalkan sunrise-nya bagus, madep kemana, di jam berapa, kayak gitu, sudut mana, lalu misalkan gua kayak gitu. Guanya ternyata guanya hidup gitu, masih ada dalam guanya masih ada pasang surut air. Baiknya pas surut jam berapa, teman-teman data semua gitu, yang rapi. Lalu kita masuk ketika alam sudah kita ulik dengan tuntas, kita masuk ke sosial budaya masyarakat. Nah, ini saya mengacu ke 7 unsur budaya menurut Kuncana Kuncaraningrat 1985. Jadi ada 7 unsur budaya. Itu ada bahasa, sistem pengetahuan, alat teknologi, religi, mata pencarian, organisasi masyarakat, dan juga kesenian. Nah, ini di data. Ini contoh di atas, ini ada gambar kesenian kerajinan kayu yang ada di Kawalan Terong. Itu bisa didata, teman-teman. Jadi ini bisa masuk ke kesenian, bisa masuk ke mata pencarian gitu. Jadi teman-teman data kayak gitu. Nah, itu bahasa apa aja dipakai di sana. Di Lampung heterogen ya, bisa bilang Lampung tuh Indonesia mini, teman-teman data di desa, misalkan desa Raja Basa nih ada suku apa aja, akhirnya melahirkan ada bahasa apa di sana, ada campuran bahasa kah, itu teman-teman bisa catat. Sistem pengetahuan, kearifan lokal, oh tidak boleh nih menebang pohon, misalkan beringin, kayak gitu. Kalau di kearifan lokalnya adalah misalkan mistis, padahal itu adalah kalau kita bedah makna lebih dalamnya itu adalah konservasi air kayak gitu. Bagaimana pohon beringin uh, begitu kuatnya, begitu efektif efisiennya dalam menyerap air, dan juga biasanya di bawah-bawah pohon beringin itu akhirnya muncul sendang atau mata air. Nah, selanjutnya adalah alat dan teknologi, baik tradisional dan modern, apa aja yang dipakai, kayak gitu. Bagaimana membajak sawahnya, bagaimana memanen getah pohon tertentu, bagaimana memahat, membuat kerajinan, itu teman-teman data. Lanjut religi, keagamaan dan kepercayaan, teman-teman data. Mitos-mitos data, itu biasanya cerita-cerita rakyat data, itu menjadi opsi-opsi cerita rakyat. Ketika tadi yang dibilang Wanda, ketika hujan, nggak bisa nih kayak air terjun kayak gitu, bahaya nih kayak air terjun nih karena hujan, takutnya ada bandang misalkan. Teman-teman bisa ke tempat teduh, teman-teman bisa ceritain tentang kepercayaan yang ada kayak gitu. Lalu mata pencarian, masyarakatnya kerja apa aja, lalu organisasi masyarakat baik yang formal dan formal, ada kelompok tani apa aja, kelompok ternak apa aja, ada kelompok ibu-ibu PKK apa aja, Karang Taruna apa aja, dan sebagainya. Teman-teman data semuanya. Kesenian data juga. Ini kesenian ada lagi anak-anaknya ya, ada yang ngebagi ke dalam kesenian 2 dimensi, 3 dimensi, terus ada kesenian musik, teman bisa cari pembaginya banyak banget. Dah, itu dulu. Ketika sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat teman-teman sudah usut tuntas, teman-teman sudah tarik lagi ke atas menjadi helikopter view, teman-teman menjadi konseptor lagi, maka teman-teman gabungkan itu, maka akan lahir sebagai atraksi wisata atau objek wisata, atau bahasa saya adalah sumber daya wisata dengan catatan ada penambahan amenitas dan aksesibilitas, maka itu menjadi sumber daya wisata yang komplit gitu. Nah, ini selesai teman-teman. Jadi kalau kita bicara supply-nya, maka selesai di sini kayak gitu. Supply dasar wisata udah selesai, penawaran wisatanya sudah selesai. Itu sumber daya wisata yang berisi sumber daya alam, berisi sosial budaya masyarakat yang sudah di mix, sudah diambil intisarinya menjadi something to see, something to do, something to buy, digabungkan dengan amenitas dan aksesibilitas yang ada, maka menjadi sumber daya wisata yang komplit kayak gitu. Walaupun boleh dikurangin, boleh ditambah, itu boleh. Cuma ini dasarnya teman-teman kayak gitu. Oke, jadi teman-teman silakan arahnya ke depan, kita nggak bisa bicara alam aja, kita bisa bicara budaya aja, itu akan saling terhubung. Jadi teman-teman ketika teman-teman rasa di suatu tempat itu lebih kenceng budayanya, misalnya tadi
Siger ya, teman-teman bisa cerita tuh, oh Siger ada juga loh penamaan Siger juga di mana sih di Jawa Barat. Ternyata sama menjadi mahkota apa perkawinan dalam suku Sunda di mempelai wanitanya. Teman-teman juga bisa ceritain. Gitu. Terus teman-teman tambahkan amenitas, aksesibilitasnya kayak gitu. Maka itu menjadi sumber daya wisata yang komplit. Nah, kita masuk lagi ke elemen atas, kayak gitu. Ketika selesai di sumber daya wisata, kita lagi naik ke atas, maka kita masuk ke ranah stakeholder atau pihak terkait. Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi eh, ini contoh doang, nggak saya masukin semua. Kalau karena teman-teman akademisi, teman-teman ada pembelajar di sini, maka saya sebutkan teorinya adalah teori pentahelix atau hexahelix. Jadi bagaimana 5 pihak atau 6 pihak gitu, institusi yang berbeda gitu, perlu bekerja sama berkolaborasi dalam menjalankan wisata kayak gitu. Nah, ini saya cuma masukin pemerintah, swasta dan juga LSM. Padahal ada lagi kita bicara pentahelix, maka ada apa lagi unsurnya? Ada pemerintahan, itu boleh dari skala kecil RT RW, desa, camat, kabupaten, provinsi sampai dengan negara, lalu swasta kayak gitu, perusahaan BUMN dan sebagainya, lalu ada LSM, NGO, lalu ada masyarakat itu sendiri, lalu ada media kayak gitu. Itu pentahelix. Jadi ada 5 penta itu artinya 5 ya. Ada 5 pihak yang harus bekerja sama dalam menjalankan wisata. Sifatnya nggak harus menjadi aktor kunci, dia juga bisa jadi aktor pendukung gitu dan sebagainya. Nah, kalau bicara advance kayak gitu, perencanaan yang lebih global lagi, biasanya hexahelix. Ada nambah lagi namanya donor atau hibah. Itu ada World Bank, ada USAID ID, dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini saya cuma kasih tahu kunci. Kita kata teman masuk ke ranah konservasi dan ekowisata, dan teman-teman advance bahasa Inggrisnya di sini. Siapa yang bahasa Inggrisnya bagus di sini? Teman-teman bagus banget ketika teman-teman bisa masuk ke USAID ID, teman-teman bisa masuk ke World Bank gitu. Jadi World Bank dan USAID itu teman-teman nggak harus ke Eropa atau ke Amerika sana. Mereka pasti punya perwakilan di Indonesia dan teman-teman bisa ke sana, daripada yang masuk orang-orang yang nggak belajar kehutanan gitu, dan atau orang-orang nggak paham ekowisata kayak gitu. Mending kalian yang paham, teman-teman yang pernah belajar masuk ke sana, itu penting gitu. Terus itu teman-teman. Jadi bagaimana tadi sumber daya alam, sosial budaya masyarakat ditambah stakeholder kayak gitu. Maka ketika itu kita gabungkan, maka lahir di bawahnya elemen kedua warna biru, yaitu manajemen atau pengelolaan kayak gitu. Jadi bagaimana misalkan swastanya menjadi pengelola wisata, nggak masalah, atau masyarakatnya kayak tadi masyarakat Kelurahan Terong menjadi pengelola utamanya, nggak masalah. Nah, misalkan contohnya dulu yang kalian ada mata, yaitu Kelurahan Terong, masyarakat desa. Nah, perlu ngelibatin lagi camat kayak gitu. Jadi camat buat apa? Camat buat ngehubungin ke dinas-dinas. Gitu. Saya kemarin minta Bapak Bapak udah ada Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan Bapak juga udah ada BUMDes gitu, Badan Usaha Milik Desa. Bapak silahkan pilih mau BUMDes atau Pokdarwis yang mau dijadiin SK menjadi pengelola wisata gitu. Itu. Kenapa Bapak perlu legalitas ini? Ini membantu Bapak buat ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, pelatihan, menarik dana investasi. Ketika Bapak atau pengelola wisata itu punya SK legalitas, maka itu akan lebih mudah kayak gitu. Makanya penting banget masyarakat desa itu berhubungan juga dengan pemerintah desa, camat, kabupaten dan sebagainya. Dan saja swasta kayak gitu. Bagaimana kemarin kepala desanya, karena ini ya, kepala desanya juga bisnismen, jadi dia punya kenalan rekan-rekan bisnis di Yogyakarta. Saya bilang, Pak, minta CSR-nya Pak, kayak gitu. Pasti perusahaan itu udah diwajibin buat ngeluarin CSR-nya, atau bahasa Indonesia adalah TJSL, tanggung jawab lingkungan sosial. Mintain Pak, kayak gitu. Uangnya. Bapak bisa bangun jalan, Bapak bisa bangun tenan-tenan warung, kayak gitu. Nggak usah, eh, karena kita sepakat kemarin kalau orang terong itu sepakat kita nggak mau banyak bangun-bangun fasilitas tertentu, kita menggunakan apa yang ada, sawah, kebun, hutan, sungai, bentang alam, kapur, goa, dan sebagainya, ada aja. Gitu. Yang penting jalannya nggak harus diaspal. Kalau misalnya jalan itu tanah batu, yang penting tanah batu itu safety, kayak gitu.
mintain uangnya kayak gitu. Terus lanjutnya LSM NGO, minta pendampingan, Pak. LSM NGO emang tugasnya mendampingi masyarakat. Kayak tadi misalnya Bapak nanti ingin membuat legalitas untuk Podarwis atau untuk BUMDesnya, Bapak boleh nih kalau kesulitan, Bapak nggak ngerti hukum, Bapak tarik LSM yang ngerti hukum, dampingin kayak gitu. Terus selanjutnya misalkan tadi ada Pentahelix, ada masyarakat itu sendiri sebagai pengelola, lalu ada media. Bapak harus kudu patut untuk dekat sama media kayak gitu. Nah, pilihannya dua, Pak. Bapak yang dekat media atau Bapak buat media. Oke, dua-duanya kita jalanin. Akhirnya kemarin kita arahkan untuk dana desa sebagiannya untuk membuat web desa. Ini di dalamnya promosi wisata dan juga sebagian uangnya untuk promosi. Jadi saya lupa koran lokalnya Jogja apa. Itu Bapak kesana Pak, gitu. Bilang aja ini masyarakat yang punya, minta diskon kayak gitu. Pasarin Pak, pasarin kayak gitu. Gitu. Dan cuma kemarin kendalanya adalah anak mudanya sedikit yang join, jadi ada anak salah satu tokoh desa di sana, cuma anak itu lagi di luar kota, saya lupa dia kerja di Semarang atau di Surabaya lagi itu. Pak nanti kalau dia cuti gitu atau lagi pulang kerja mintain Pak buatin media sosial, Instagram, TikTok dan sebagainya kayak gitu. Oh iya gitu, jadi mereka lagi berbenah untuk ngajak anak mudanya. Sedikit cerita kenapa anak mudanya nggak terlibat, emang karena kalau teman-teman baca Yogyakarta itu atau mungkin di sini ada orang Jogja, banyak kampung-kampung yang mulai kosong teman-teman. Jadi banyak orang yang merantau akhirnya tidak balik lagi ke Jogja, akhirnya orang tuanya lambat tahun, sudah tua akhirnya meninggal, maka rumah itu banyak kosong. Itu banyak terjadi di daerah Jogja. Dan untuk meningkatkan kepala desanya dengan perhatian kepada orang-orang tua dan untuk mempersiapkan hari pensiun lebih baik, maka kepala desa itu ngajak buat bangun wisata desa kayak gitu. Maka dari itu anak-anak desanya awalnya nggak dilibatkan banget gitu. Bapak jangan Pak, anak muda tetap harus kita libatkan kayak gitu. Jadi anak-anak muda yang emang mereka masih mau tinggal di desa atau mereka emang masih berkarir di desa, ayo Pak kita libatkan. Jadi mereka nggak apa-apa tetap kerja misalkan di Yogyakarta kota, baliknya mereka diminta ngurusin desa kayak gitu. Oke, itu teman-teman lahirlah manajemen atau pengelolaan wisata. Itu menjadi akhir dari manajemen wisata. Itu selesai teman-teman. Secara singkat atau secara komplit. Kita naik lagi ke elemen 4 di atas, itu wisatawan. Maka ketika 4 elemen di atas digabung, sumber daya alam, sosial budaya masyarakat, stakeholder, lalu wisatawan, maka ini menjadi satu kesatuan utuh supply demand gitu. Ketika itu dikelola menjadi elemen ketiga di bawahnya, bisa kita bilang menjadi bisnis atau usaha wisata gitu. Jadi ketika kita sumber daya wisata sudah lengkap, manajemen pengelolaannya sudah siap, ditambah kita sudah menyasar wisatawan, maka itu menjadi bisnis atau usaha wisata kayak gitu. Oke, sampai di sini harapannya teman-teman bisa paham helikopter view-nya, bagaimana teman-teman dituntut atau diminta menjadi konseptor dari wisata. Ini penting banget teman-teman. Teman-teman di sini yang mungkin berasal dari desa, bersyukur ketika desanya teman-teman punya kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, teman-teman boleh banget bangun wisata desa gitu. Jadi nilai bonus aja, nggak harus kayak Bali yang emang menjadi sektor unggulan utamanya dari pariwisata, nggak harus. Teman-teman boleh mulai dulu dari side job-nya. Nanti kalau side job-nya akhirnya masyarakat desa sudah paham bagaimana luar biasanya dari manajemen wisata berkelanjutan yang sustain jangka panjang, maka nanti lambat laun maka wisata akan menjadi main job-nya kayak gitu, tanpa mengesampingkan kerjaan yang lamanya kayak gitu. Itu teman-teman sekilas bagaimana helikopter view merencanakan wisata. Oke, nah ini teman-teman ini yang kita lakukan juga. Ini saya lagi itu menjadi tenaga ahli, jadi ini bukan Anda mata, bukan usaha yang saya bangun, bukan bendera yang saya bangun. Ini saya lagi itu ditarik menjadi tenaga ahli di konsultan La Firza kayak gitu. Itu dia adalah konsultan yang berfokus pada pengembangan masyarakat, dan kebetulan masyarakatnya mau bangun ekowisata kayak gitu.
dan mereka nggak punya tenaga ahli ekowisata, dan akhirnya lagi itu narik saya untuk menjadi tenaga ahlinya. Nah, teman-teman, ini kalau teman-teman dengar Desa Argomulyo ini seolah-olah kayak di Jawa ya, gitu. Mungkin di Lampung juga ada mungkin yang mirip-mirip namanya. Cuma ini nggak di Lampung atau nggak, ini nggak di Jawa, kayak gitu. Ini adalah di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Banggai, kayak gitu. Mereka adalah desa transmigrasi yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Hmm, Kepala desa ini penting banget ya. Bagaimana tokoh pimpinan struktural bawah itu ketika mereka mau benar-benar mau majuin desa, maka pasti akan ada jalan kayak gitu. Ini luar biasa kepala desa juga. Saya hormat banget sama kepala desa sebelumnya, Orang Terong, dan juga ini Desa Argomulyo. Saya hormat banget bagaimana ketika mereka dikasih kesempatan untuk studi banding, yang pada umumnya teman-teman ini off the record ya, off the record. Biasanya studi banding ini cuma hai-hainya para pejabat biasanya. Cuma dia manfaatin itu benar-benar. Kayak gitu, Kepala Desa Argomulyo ini diajak sama bupatinya untuk studi banding wisata ke Jogja. Gitu. Dan dia benar-benar studi banding. Gitu. Jadi ketika ceritanya beliau, ketika dia harusnya jalan-jalan, mendampingi bupati mungkin untuk kulineran atau bertamu suan ke institusi lain, dia enggak. Dia benar-benar mau standby di desa wisata di Jogja, saya lupa nama desanya apa. Dia benar-benar belajar kayak gitu. Terus dia serap ilmunya, dia paham ilmunya, cuma dia kendala bagaimana menyampaikan, menyadartahukan kepada masyarakatnya. Makanya akhirnya gitu ditariklah Firza, gitulah Firza narik saya gitu. Oke Pak, ini kendala di lapangan teman-teman. Jadi banyak masyarakat yang pingin wisata itu sebagai uang cepat gitu. Bangun sekarang, jadi sekarang, uangnya sekarang, uang masuknya sekarang, gitu kendala. Kayak gitu. Akhirnya kita eh, karena bapaknya sudah paham bagaimana merencanakan wisata dan sudah membangun master plan lagi itu dengan kemampuan yang ada, ini hebat banget ya. Ini kepala desa ini nggak punya ilmu wisata, kayak gitu. Dia berdasarkan studi banding, dia membuat master plan dan jalan teman-teman. Walaupun nggak sempurna, cuma itu luar biasa. Kayak gitu. Oke Pak, gini aja Pak. Kita lakukan penilaian potensi wisata aja, kayak gitu. Jadi kita nggak pingin bilang ke masyarakat desa ini bapak dari nol, enggak, kita bilang ini udah di tengah jalan, tinggal optimasinya aja di mana gitu. Akhirnya kita sepakat yang kita lakukan adalah penilaian potensi wisata dengan nanti outputnya bagaimana akselerasi atau optimasi ke depannya kayak gitu. Nah ini teman-teman, ini adalah mind mapping kayak gitu. Ini penting banget teman-teman, nanti kalau teman-teman menjadi konseptor apapun dan ketika teman-teman sudah berhasil membuat konsep wisata, teman-teman akan nanti kepake tuh menjadi konsep untuk skripsi, konsep untuk nanti magang, PKL, konsep-konsep nanti teman-teman pas dunia kerja. Ketika teman-teman sudah paham mind mapping ini, maka teman-teman satu langkah di depan dari teman-teman yang emang belum paham cara mind mapping kayak gitu. Ini sama teman-teman, jadi bagaimana struktural kita merencanakan sesuatu sama dengan output. Jadi belajar teman-teman, kita teman-teman lihat tanda lampu di bawah ideation gitu. Jadi karena kita tidak mau berangkat dari awal, yang biasanya tadi kita petakan potensi atau isunya, kita berangkat dari ideation, bagaimana ini udah jalan setengah jalan dan juga menarik masyarakat. Makanya kita muncul ideation, ide. Kita enggak kita nggak mau dari nol, maka ideation gitu. Kalau tadi bicara yang saat sebelumnya, ini dalam sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat ini dalam ranah identifikasi. Ini dari perencanaan tahap nol. Nah ini adalah kita merencanakan dari tahap tengah atau yang udah jalan, maka kita membuatnya ideation. Lalu karena udah berjalan dan sebagainya dan ternyata tidak tertata dengan baik, maka kita langsung aja kita membuat prototype. Kalau bahasa kalian, bahasa akademisnya adalah hipotesa kayak gitu. Kita buat hipotesisnya aja. Jadi kita akan nanti ujungnya membuat zonasi ekowisata dan juga produk ekowisata. Something to see, something to do, dan juga something to buy. Kayak gitu. Nah ini penting teman-teman. Jadi kalau yang ini adalah struktur banget satu-satu. Cuma kalau di lapangan ternyata ada kendala-kendala yang lain, maka teman-teman bisa berimprovisasi kayak gitu.
Nah ini prototypingnya, jadi kita emang udah nentuin aja kita nanti outputnya adalah zonasi dan juga produk wisata. Lalu kita studi literatur bagaimana dulu masyarakat Jawa tahun berapa, terus sekarang masyarakat Jawa yang transmigrasi ke Sulawesi itu biasanya menjadi apa, terus memegang ranah administrasi pemerintahan apa, itu kita studi literatur. Lalu kita juga mencari kondisi umumnya, iklim, tanah, topografi, terus demografi, pekerjaan apa, terus profil kampusnya kita gali banget, kita gali banget. Lalu dari situ kita melakukan penilaian kebutuhan kayak gitu. Nah, dari apa yang mereka sudah rencanakan gitu, kita lakukan penilaian terhadap sumber daya alamnya, lalu sumber daya sosial budayanya. Nah, yang tadi ini yang saya bilang bagaimana flora fauna bentang alamnya, lalu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kekerabatan, sistem religi, sistem matematika dan juga kesenian. Itu kita data dan kita nilai, teman-teman. Lalu kita lakukan inventarisasi dan identifikasi. Jadi ternyata banyak yang belum tergali, maka akhirnya kita memutuskan untuk mereinventarisasi kembali atau reidentifikasi kembali kayak gitu. Ini cuma untuk mengakali atau menyesuaikan bagaimana masyarakat biar tidak kok dari nol lagi ya kayak gitu. Lalu kita setelah reinventarisasi dan reidentifikasi lagi, maka kita selanjutnya adalah menganalisis dan menilai potensi yang ada kayak gitu. Lalu muncul ide gitu. Idenya udah mulai konkret, maka prototyping yang harusnya tadi menjadi prototype, maka ini menjadi output produk. Lalu outputnya adalah zonasi di Desa Argomulyo kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi siklus hidup perencanaan wisata yang ternyata sudah mulai di tengah jalan. Yeah. Nah ini teman-teman, kalau tadi kita melihat dari helicopter view, ini helicopter view. Sekarang kita agak ke teknis. Ini teman-teman sudah lakukan, jadi ini scale saja. Jadi bagaimana teman-teman tadi ketika teman-teman melakukan pendataan potensi, saya kurang tahu ya teman-teman bagaimana atau metode apa yang digunakan dalam implementasi di lapangan atau pendataan di lapangan. Cuma yang metode dilakukan biasanya menggunakan case study, observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan FGD. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini teman-teman, ketika teman-teman melihat suatu potensi, teman-teman perlu melihat aspek yang diukur. Itu ada apa aja? Ada keindahan, kelangkaan, keunikan, sensitivitas, seasonalitas, aksesibilitas, dan juga fungsi sosialnya. Gitu. Nah ini penting, kenapa? Jadi teman-teman ini menjadi dasar interpretasi. Jadi teman-teman juga bertanya ini gua apa? Oh, gua ini adalah ini binatang apa? Binatang ini adalah nggak kayak gitu. Teman bisa menceritakan berbagai sudut pandang dari keindahannya, dari kelangkaannya, dari keunikannya, dari sensitivitasnya, dari sosialitasnya, dari aksesibilitasnya, dan juga fungsi sosialnya kayak gitu. Misalkan Siger nih, oh Siger, iya nih Siger keunikannya adalah dia apa? Kalau dilihat dari dua dimensi dia berbentuk hampir seperti segitiga atau limas seperti itu. Kalau terdiri seperti limas. Dan keunikannya perbedaan Siger dengan Siger yang di Sunda, Siger Lampung lebih ke warna apa kayak gitu. Karena Siger Sunda lebih dominan putih kayak gitu. Terus misalkan apalagi itu teman-teman bisa cerita seasonalitas gitu. Siger ini akan terus ada karena emang masyarakat Lampung mayoritas masih menggunakan perkawinan tradisional dalam pernikahannya, menggunakan adat tradisional dan tentunya menggunakan pakaian tradisional dengan mempelai wanita bermahkota siger seperti itu. Teman-teman bisa cerita. Jadi ini penting banget teman-teman melihat misalnya ngeliat sapi nih teman-teman. Sapi teman-teman nggak bilang sapi adalah hewan mamalia menyusui yang menghasilkan susu, nggak gitu doang. Teman-teman bisa lihat keindahannya. Sapi ini bisa dilihat keindahannya dari tanduknya misalkan, dari bulunya, dari ukuran ototnya atau apa, teman-teman bisa cerita. Terus kelangkaannya, jenis ini langka karena ini perkawinan dari misalkan sapi Madura dengan sapi Bali, itu teman-teman bisa cerita. Unikannya apa? Sapi-sapi yang ada di Lampung misalkan dia misalkan ekornya lebih pendek, itu teman-teman bisa cerita. Teman-teman bisa cari tahu dulu sensitivitasnya. Namun sapi di Lampung ini lebih pemalu, jadi bisa dibilang
ini menjadi kendala dalam ternaknya gitu. Jadi ketika dia disentuh manusia, dia akan lebih pemalu dan memberontak, misalnya kayak gitu. Teman-teman bisa cerita apapun. Oke, ini selanjutnya teman-teman pendataannya, dia harus rapi, harus diulik bener-bener. Kayak tadi nih, bentang alam yang pertama ada sungai, rawa-rawa, perbukitan hutan, persawahan. Ini saya lupa ini pendataan di desa mana ya? Sebentar. Oh ini yang di Banggai, ini yang Desa Argomulyo. Ini kita data ada dua sungai, teman-teman. Ini sebelum kejadian, mohon maaf nih, saya sebut kejadian almarhum anaknya Ridwan Kamil gitu. Kami branding sungai yang ada di Desa Argomulyo ini di Banggai itu sungai yang Swiss itu, yang tempat kejadiannya anaknya almarhum ya, anaknya Ridwan Kamil. Itu kita brandingnya itu beneran kayak gitu. Cuma ada kejadian itu, Pak, saya bilang ke Pak Kadesnya sama Sekdesnya, Pak, tolong di drop Pak brandingnya kayak gitu. Selanjutnya rawa-rawa ada 3 kayak gitu. Terus gejalanya apa? Panorama alam, estetika, spot mancing kayak gitu. Uniknya rawa-rawa itu dia punya sidat teman-teman gitu. Dan sidatnya dia ada 2 jenis. Satu sidat yang bau tanah kalau dimakan, dan satu sidat yang dia kalau dimakan enak, dia nggak bau tanah kayak gitu. Terus selanjutnya perbukitan hutan, jungle trekking, jungle survival, wisata mamalia, wisata hutan gitu. Uniknya desa itu jauh dari kawasan konservasi, jauh dari kawasan hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya. Namun di dalamnya masih banyak primata gitu. Kalau di Sulawesi itu makaka nigra kalau nggak salah, sama makaka mangura, dan itu ada di Desa Argomulyo, dan itu luar biasa teman-teman. Apa kalau bahasa Indonesia monyet yaki ya kalau nggak salah namanya. Terus persawahan, kita buat wisata edukasi agro edu wisata. Terus burung kita data ada 21 jenis burung, mamalia, reptil, ikan, ada berapa dan sebagainya. Terus tumbuhan hutan liar ada berapa? 59, tumbuhan obat, perkebunan kita data semuanya ya rapi gitu. Dan ini nanti potensinya kita angkat sesuatu. Pak, yang mau diunggulin apa? Misalkan tumbuhan obat ini jenis ini dulu nih, kayak gitu. Oke, ini kita ulik nanti 5 tahun ke depan kita tadi membuat inovasi biar ada repeat order, ada peningkatan dari konsumen biasa jadi pelanggan. Oh, awalnya kita interpretasiin jahe misalkan, habis itu kita interpretasiin lengkuas, kita interpretasiin temulawak, maksudnya kayak gitu, bergantian. Oke, ini selanjutnya, nah teman-teman setelah pendataan, teman-teman melakukan penilaian. Tadi ini teman-teman, kalau teman-teman lihat tabelnya di indikator penilaian itu ada 7 bagian A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Itu adalah apa? Lihat keterangan tabel di bawah, itu keunikan, kelangkaan, keindahan, sebenarnya fungsi sosial. Itu adalah indikator penilaian tadi. Yang ini ya. Nih, aspek yang diukur. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa nilai. Gitu. Ini sebenarnya ada, ini kan indikator ya teman-teman. Di bawah indikator itu ada parameter. Gitu. Parameternya, setiap keunikan itu ada 7-12 parameter. Itu akademisi banget teman-teman, itu teman-teman boleh ikutin buat penelitian atau skripsi yang nanti teman-teman mau lakuin, misalkan, tapi ketika teman-teman di lapangan, teman-teman boleh banget ketika teman-teman baca bukunya, teman-teman serap parameternya gitu, teman-teman boleh lakukan ini secara subjektivitas kayak gitu. Jadi ketika rasa keunikan ini ada nih di 10 dari 12 parameter, oh saya kasih nilai 6, 5, itu boleh teman-teman. Ini sama teman-teman, karena saya sudah mengulik terkait parameternya di setiap bagiannya, di setiap indikatornya, maka ini penilaian yang kami lakukan di lapangan tanpa menggunakan parameternya. Gitu. Dengan anggapan kami sudah memahami parameter yang dimaksud, kayak gitu. Lalu kita buat rata-rata. Lalu uniknya teman-teman, ini adalah yang tidak banyak dilakukan oleh orang di sana di luar. Ketika kita berhasil mendata ini dengan rapi, lalu kita berhasil menilainya dengan baik, maka kita akhirnya bisa memetakan mana wisata yang kita unggulkan, mana yang enggak. Kalau teman-teman lihat, nilai paling tinggi adalah keragaman kesenian dan permainan tradisional. Lalu disusul oleh keragaman kerajinan dan makanan khas daerah, lalu disusul oleh sistem kepercayaan religi, ritual kegiatan, dan juga mitos. Nah ini teman-teman, ini menjadi sesuatu yang kita tampilkan, kayak gitu. Sisanya teman-teman, ini kayak keragaman sistem pengetahuan, mata pencarian, sistem kekerabatan, dan juga bahasa daerah kita keep dulu gitu sampai kita menemukan keunggulannya, kita keep dulu, kita jual dulu yang sistem kepercayaan, kita jual dulu kerajinan makanan khasnya, kita jual dulu keseniannya. Nah ini pentingnya gitu. Saya lupa, saya nampilin, oh enggak, saya nggak nampilin yang alam, teman-teman juga bisa lakukan ini pada alam kayak gitu.
teman-teman bisa lakukan penilaian pada sungai, rawa-rawa, mamalia, tumbuhan hutan liar dan sebagainya. Itu teman-teman bisa lakukan penilaiannya. Nah, ini teman-teman pengertiannya dari indikator aspek ukur tadi. Teman-teman nanti bisa baca, saya share aja. Ini sumber daya wisata. Nah, ini teman-teman, ini teman-teman, 7 indikator potensi wisata ini saya mengacu Avenzora tadi, Pareki Avenzora. Namun di lapangan, 7 indikator ini tidak mencakup hal ini, teman-teman. Abilitas dan aksesibilitas gitu. Nah, ini tidak diukur, teman-teman. Akhirnya kita di lapangan mencoba mengukur sendiri. Jadi bagaimana kondisi jalan, kita petakan jalan itu yang beraspal di mana aja, berapa panjangnya, lalu dari aspal disambung jalan apa, mana yang rusak, mana yang enggak, ada nggak jalan putaran lain gitu, ada nggak jalur pengelola gitu. Jadi kita bedakan mana jalur wisata dan juga jalur pengelola kayak gitu. Terus kita petakan juga toilet yang ada, masjid yang ada, rumah sakit terdekat, puskesmas terdekat, kita petakan kayak gitu. Itu penting banget, teman-teman, dan ini nggak ada di teori-teori yang ada kayak gitu. Jadi ini kita ada mata improvisasi sendiri. Oke, terus dari stasiun kereta berapa lama, dari bandara berapa lama, dari terminal berapa lama, kita data semuanya. Ini juga yang lain, teman-teman, perlu kita data gimana lokasi geografisnya, terus karakteristiknya bagaimana. Apakah tadi yang dibilang Wanda sering hujan apa enggak, kayak Bogor kota hujan gitu, atau kayak Depok kota petir, itu kita perlu data, kita perlu cari tahu kayak gitu. Oh, ternyata Lampung nih kalau di bulan November sampai Januari akan hujan. Berarti kalau kita akan ngajak wisata di bulan November sampai Januari, berarti bawa apa? Bawa payung atau jas hujan. Itu contoh-contoh hal yang harus kita perlu cari tahu. Lalu kelembaban, angin, suhu juga perlu kita data. Ketika mungkin misalkan ada nggak ya misalkan di puncak Raja Basa suhunya sampai 5 derajat atau 0 derajat, maka ketika kita ngajak orang buat daki Raja Basa, maka perlu membawa pakaian lebih tebal. Itu hal kayak gitu yang perlu kita cari tahu. Terus air juga penting, teman-teman, gitu. Jadi jangan sampai kita merencanakan wisata tanpa mendata air. Ini penting sekali. Entah air untuk minum, makan, ataupun sanitasi, itu perlu kita data. Nah, oke. Itu teman-teman, bagaimana kita melakukan pendataan sumber daya wisata. Itu tadi kalau kita bedah dari helikopter view, kita sudah sampai elemen pertama di bagian bawah, sumber daya wisata, warna oranye. Oke, harapannya teman-teman bisa nangkep apa yang saya sampaikan. Kita akan lanjut ke manajemen atau pengelolaan. Nah, ini teman-teman, ini nggak akan banyak. Ini saya kasih contoh aja. Jadi ada manajemen strategis atau manajemen teknis. Ini kalau tadi kita bicara perencanaan wisata, ini adalah perencanaan atau manajemen pengelolaan dalam tapak atau objek wisata. Jadi ini nggak bicara pengelolaan destinasi, pengelolaan daerah tujuan wisata, pengelolaan kawasan khusus pariwisata gitu, atau Bali baru, itu enggak. Kita nggak nyampe sana, kita belajar di set, di tapak. Nah, ini teman-teman ada manajemen strategis dan juga teknis. Nah, ini bedanya strategis dan teknis. Strategisnya adalah orang-orang yang emang konseptor, teman-teman. Dia nyari ide, dia yang marketing, dia yang ngolah uang, dia harus muter otak. Ini strategis, teman-teman. Nah, tapi kita juga perlu orang di teknis gitu. Biasanya orang-orang yang dia kuat otaknya kayak gitu, dia punya ide banyak. Kadang-kadang ya nggak semua ya, teman-teman. Dia cara teknis, cara skill teknis kayak gitu. Gimana buat jalan yang bagus, bagaimana mangkas pohon yang berbahaya, hazard, terus bagaimana membuat jalan licin biar nggak licin tapi tetap alami, itu bisa perlu orang-orang teknis kayak gitu. Nah, biasanya kita harus memetakan itu. Kita perlu apa di desa kayak gitu. Cuma ini contoh aja. Ini yang kita bangun di Kelurahan Terong, teman-teman. Jadi kita tentukan gitu ketua. Ini ketuanya ketua BUMDes jadinya. Jadi nggak jadi Pokdarwis, jadi ketua BUMDes. Wakil ketuanya adalah yang sebelumnya menjadi ketua Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Sekretaris bendaranya lagi masih dicari, dan kita menyusun, teman-teman. Seenggaknya ada koordinator ini kayak gitu. Jadi ada koordinator wisata alam,
Dia yang benar-benar paham betul di setiap belokan, setiap tikungan nih ada unsur alam apa aja di desa. Itu kita cari teman-teman. Terus koordinator pemasaran, nah ini anak muda lagi tuh saya lupa. Selanjutnya ada koordinator wisata budaya seni dan tradisi. Ini saya lupa ya istilah kalau di Jawa. Mungkin teman-teman di sini yang keturunan Jawa, di ibaratnya kayak ketua adat Jawa bagian kesenian itu ada istilahnya. Itu saya lupa kayak gitu. Terus koordinator pariwisata ini pemanduan teman-teman. Ini orang yang eh, ini ini ya disclaimer ya teman-teman. Eh, Pemandu wisata itu sebenarnya emang paling enak kalau orangnya ekstrovert kayak gitu. Biasanya enak ya. Cuma biasanya nanti orang ekstrovert ini PR-nya adalah dia kesulitan untuk belajar kayak gitu. Cuma untuk penyampaiannya dia oke. Nah, biasanya orang-orang pariwisata yang basicnya adalah ekstrovert, dia learning by doing jago gitu. Nah, cuma biasanya untuk orang-orang atau pengelola wisata yang baru, dia butuh pariwisata yang introvert kayak gitu. Dia yang gampang belajar, dia yang gampang nyerap di otaknya. Oh, hutan di sana, budaya di sana. Kalau hujan gini-gini dia bisa bisa ngolah ngolah hal itu di dalam otaknya gitu. Cuma biasanya dia perlu latihan untuk public speaking, komunikasi dan sebagainya. Jadi biasanya kita tekenin Bapak koordinator pariwisata, Bapak punya 2 orang tipe itu di bawah koordinator pariwisata. Selanjutnya adalah koordinator sarana prasarana. Nah ini yang penting dan ini kerjanya nggak banyak karena seluruh desa lagi itu sepakat untuk tidak membangun banyak, cuma kita nentuin rumah siapa aja yang jadi homestay kayak gitu. Terus masjid mana aja yang emang kita jadikan, kan ada masjid yang biasa aja, ada masjid yang emang ada parkiran dan sebagainya. Masjid mana aja yang kira-kira untuk kita jadikan masjid untuk tamu, lalu lapangan mana yang nanti jadinya pujasera, pusat jajanan kuliner kayak gitu, mana kayak gitu itu kita petakan. Terus koordinator kuliner, nah ini yang menentuin. Jadi kita data di desa tuh pasti karena sering rewangan ya. Saya nggak tahu di Lampung masih ada budaya rewangan nggak ya keturunan Jawanya. Kalau ada bagus. Itu pasti apal tuh. Mana yang dia jago masak dalam masakan besar ya. Dalam kuali besar kayak gitu. Nah itu dipetakan ibu-ibu mana aja, bapak-bapak juga pasti ada kayak gitu, mana kayak gitu. Ada yang ahli perdagingan, ada yang ahli masak ikan, ada yang ahli masak sayur dan sebagainya itu dipetain. Saya bilang nitip Bapak, tolong jangan ada Aqua sama Popmi gitu. Sorry nyebut merek. Tidak boleh ada air mineral dan juga mie instan kayak gitu. Jadi air Bapak ambil dari air mata air yang ada di desa karena banyak banget mata air di desa itu, dan juga makanan makanan Jogja kayak gitu. Bapak sediakan gudeg, apalagi macam-macam jajanan tradisionalnya Nagasari dan sebagainya, sajikan itu. Jangan ada mie instan sama jangan ada air mineral yang masak. Terus selanjutnya kerajinan souvenir, itu kerajinan yang biasa mereka ekspor ke daerah lain. Bapak dibuat yang lebih khas desa ini kayak gitu, yang nggak dijual ke daerah luar, ini jadi souvenir kayak gitu. Bapak susun kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kode keamanan. Ini penting teman-teman karena ini adalah wisata desa yang begitu luas dan juga daerah-daerah alam yang minim pengawasan, tidak ada CCTV dan sebagainya, maka keamanan menjadi penting. Keamanan dari sisi perlindungan diri, keamanan dari hazard yang ada di desa dan sebagainya itu tetap harus dipantau. Oke, ini teman-teman kita baru masuk ke ranah bisnis gitu. Jadi kalau tadi helikopter view, maka elemen nomor 2 di bawahnya itu sudah selesai, dan maka kita akan menuju elemen terakhir di bawah, yaitu bisnis atau usaha wisata. Nanti teman-teman banyak banget model-model bisnis, apalagi sekarang kayak gitu. Cuma berdasarkan pengalaman saya di lapangan ya, BMC atau Business Model Canvas ini menjadi alat manajemen strategis yang paling mudah dipakai oleh masyarakat umum atau masyarakat yang emang dia nggak ngerti bisnis kayak gitu. Jadi biasanya saya melakukan BMC ini, kita coba bedah BMC itu apa. Ini BMC dapat dari sebagai model bisnis, alternatif dari rencana bisnis,
9 aktivitas bisnis dan bisa dipaparkan. Ini buat investor ya. Ketika kita mencari investor maka bisa dipaparkan dalam waktu singkat gitu, maksimal 5 menit dan harus disampaikan atau disusun berurutan dari nomor 1 sampai 9 kayak gitu. Nah, ini kita bedah apa aja. Ini ada 9 elemen BMC teman-teman, ada pelanggan, customer segment. Ini nanti kita bedah lagi STP, segment, targeting, dan positioning. Itu trans lagi, kita nggak belajar sampai sana. Lanjut ada nilai tambah, keunggulan produk jasa gitu. Jadi dari data yang kita punya, kita tahu nih mana yang kita unggulkan tadi. Nah, tadi penilaian tadi itu bisa memetakan kita mana objek wisata yang unggul kayak gitu. Lalu hubungan dengan pelanggan, bagaimana kita kalau dia adalah sekolah, bagaimana kita berhubungan baik dengan guru-gurunya, berhubungan baik dengan komunitas sekolahnya dan sebagainya. Terus saluran channel kita pakai apa? Mau pakai email, pakai word of mouth, mulut ke mulut dan sebagainya. Kita data pendapatan, bagaimana kita harus hitung gitu. Potensi pasarnya, pangsa pasarnya sebenarnya nilai pasar. Misal ya di Lampung. Di Lampung ada misalkan 2000 sekolah menengah ke atas, menjadi yang kita mau targetin ya, 2000 sekolah menengah ke atas. Menengah ya, maksudnya sekolah negeri dan swasta yang banyak orang menengah ke atas secara ekonomi di sana, misalnya kayak gitu. Dari 2000 sekolah nggak apa aja yang bisa berwisata 100 orang tiap sekolah. Jadi ada 100 yang dikali 2000 sekolah, maka akan menghasilkan 200.000 potensi pasar. Kita targetin aja deh, nggak usah muluk-muluk. Ada 1% aja deh yang kita targetin kayak gitu. Nah, kita pikirin nih gimana kita mencapai 1% itu. Nah, 1% dari 200.000 maka akan muncul 2.000 siswa. Gitu. 2.000 siswa kalau kita bagi lagi, ke tadi anggap aja ada 100 siswa yang bisa berwisata, maka ada 20 sekolah. 20 sekolah dikit lah gitu. Bagaimana nih kita pemasaran ke 20 sekolah gitu. Door to door aja kita datangin satu-satu itu bisa banget. Kayak gitu. Terus ada 20 sekolah kayak gitu dengan catatan ada 2.000 orang yang nanti atau 2.000 siswa yang berwisata ke tempat kita anggap aja deh keuntungan paling minimal dalam satu paket wisata itu anggap aja misalkan berapa ya, misalkan 10.000 misalkan ya 10.000 itu dari 2.000 dikali 10.000 aja maka sudah menghasilkan keuntungan 20 juta kayak gitu. Itu kalau misalkan keuntungannya 10.000 doang. Kalau untungannya 50.000 berarti 20 juta dikali berapa berarti saya lupa nih tadi ketika dia 10.000 maka keuntungannya adalah dikali 5 berarti 20 juta kali 5 itu 100 juta kayak gitu. Bayangkan ya, jadi keuntungan cuma 50.000 itu keuntungan boleh dari tiket, boleh dari parkir, boleh dari keuntungan makanan dan sebagainya. Kita akumulasikan maka itu 50.000 maka kita bisa mendapatkan itu 100 juta. Anggap aja 2.000 siswa itu atau 20 sekolah itu kita targetkan dalam setahun. Maka kita bisa menghasilkan pendapatan 200 juta seperti itu. 100 juta ya, 100 juta seperti itu. Itu kita bisa data, itu bisa kita hitung dan bisa kita targetkan. Lalu sumber daya kunci teman-teman kita data mana yang menjadi sumber daya kunci kita, manajemen apa, misalkan tadi pimpinan, kepala desa dan sebagainya. Lalu kegiatan kunci apa yang kita tawarkan, paket utamanya apa, paket nomor 2-nya apa, paket nomor 3-nya apa. Mitra kunci tadi yang pentahelix, hexahelix, kita perlu dekat sama Dispar mungkin, Dispar kabupaten atau Dispar provinsi. Kita juga perlu cari investor dari swasta. Kita juga harus dekat sama LSM lingkungan terkait pengelolaan OWA-nya misalkan kayak gitu. Terus kita juga perlu media untuk promosi dan sebagainya. Soalnya adalah pembiayaan. Nah, ini pembiayaan, ini uniknya. Ini saya cuma cerita. Untuk persiapan perencanaan di desa Terong itu pakai dana desa teman-teman. Cuma untuk persiapan dana lain, warga desa siap untuk urunan. Ini luar biasa, saya merinding lah gitu. Jadi warga desa paham betul mereka sudah mulai kekurangan pemuda di sana. Mereka ingin pemudanya ingin tetap di desa, memajukan desanya sendiri tanpa merantau. Mereka sadar mereka perlu pendapatan lain untuk pemuda dan juga para tetua untuk persiapan pensiun. Maka mereka yang tetua-tua ini yang sudah punya uang lebih, mereka mau urunan. Ini luar biasa teman-teman.
Itu di data berapa dan sebagainya. Oke, nah ini petanya teman-teman. Jadi kenapa disebut kanvas? Karena ini sebenarnya kanvas yang dibagi ke dalam 9 kotak berisi 9 elemen. Gitu. Teman-teman harus data rapi dan teman-teman harus isi kayak gitu. Oke, ini teman-teman pengertiannya. Pelanggan. Jadi dalam menjalankan bisnis kita tahu siapa yang akan menjadi konsumen atau pelanggan kita. Masyarakat umum kah, usia, pendidikan, gender, usia, pemerintah, industri dan sebagainya harus kita data. Terus targetnya berapa persen tiap-tiap segmen tadi harus jelas. Terus kita coba kalikan dengan nilai jual kita, maka akan masukkan nilai pasar kita. Nah itu harus kita masukkan teman-teman. Terus apa nilai tambah keunggulan kita apa, value proposition-nya, atraksinya apa, manfaat orang kalau wisata ke kita apa gitu, apakah cuma rekreasi aja, cuma menangkan penat aja, apakah ada manfaat lainnya kayak gitu, adrenalin, kenangan, memori, pendidikan dan sebagainya, konservasi kayak gitu dan sebagainya. Terus harga bagaimana, apakah harga kita mau main di harga murah gitu atau harga yang sesuai tapi kualitas yang sesuai juga, layanan gitu dan sebagainya. Harus kita data apa yang kita jadi unggulannya. Lalu saluran tadi online atau offline dan sebagainya harus teman-teman data. Terus jalanan pelanggan, bagaimana menambah dan mempertahankan pelanggan, menjaga hubungan baik gitu ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa banget nih buat orang-orang yang sudah misalkan 5 kali berwisata di sini maka akan gratis 1 kali wisata misalkan kayak gitu. Atau teman-teman akan memberikan promo-promo tertentu buat orang-orang yang sudah berwisata sekali ke tempat wisata teman-teman kayak gitu. Itu boleh banget. Selanjutnya pendapatan, tadi teman-teman harus data berapa dari paket wisata yang teman-teman tawarkan, tiket wisata yang teman-teman tawarkan, target pasarnya berapa, maka akan menjadi nilai pasar itu dihitung. Terus itu yang rutin. Terus kemitraan usaha, tadi teman-teman membuka tenan-tenan warung diisi orang-orang yang bisa masak di sana, ada biaya sewa, teman-teman data. Teman-teman juga bisa banget misalkan nih teman-teman udah punya tempat wisata, teman-teman kedatangan nih desa lain yang mesti dibanding. Nah, itu ada biayanya khusus belum bayarnya teman-teman data. Terus sumber daya kunci, teman-teman harus data SDM-nya, sarplasnya, legalitas, paten, merek, keuangan, teman-teman harus data semuanya sumber daya kunci. Terus kegiatan utama, bagaimana paket wisata berjalan, produksinya bagaimana, penjualannya bagaimana, membangun jejaringnya gimana, teman harus data orang-orangnya siapa, risetnya gitu. Bulan depan mau buat apa lagi, bulan depannya mau buat apa lagi, terus investasi dan modal kerjanya bagaimana. Teman-teman harus data semuanya. Selanjutnya mitra kunci, tadi ya yang pentahelix dan hexahelix, bagaimana teman-teman misalkan teman-teman di desa teman-teman belum ada ini ya bahan baku pembuatan nagasari itu misalnya gula aren, itu teman-teman harus mencatat desa yang emang menjadi penyedia gula aren untuk pembuatan nagasari misalnya kayak gitu. Terus pasar modern kayak gitu, ini penyuplai bahan baku masakan kayak gitu, gastronomi tadi kayak gitu. Jadi bagaimana kalau tidak bisa dicukupi oleh desa bahan baku makanannya, teman-teman bisa klaim bahwa makanan di sini berasal dari desa dan juga pasar tradisional. Terus reseller. Nah, teman-teman kalau reseller di sini adalah travel agent. Kalau teman-teman sebagai pengelola wisata, teman-teman harus tetap banget dengan travel agent gitu. Jadi teman-teman biasanya di lapangan harga jual ke travel agent itu berbeda dengan harga jual yang langsung ke klien kayak gitu. Reseller dapat diskon jadi dia bisa markup harga. Terus masyarakat, bagaimana teman-teman untuk berhubungan baik dengan masyarakat. Pasti ada masyarakat yang tidak menjadi pengelola wisata kayak gitu, atau mereka merasa malu-malu, icing-icing, atau merasa dia udah sibuk dengan kerjaan yang lain, maka dia tidak bergabung menjadi masyarakat wisata. Bagaimana berhubungan dengan masyarakat yang non wisatanya, itu harus teman-teman pikirkan. Terus kalau investor juga teman-teman data, yuk nih para tokoh-tokoh desa mana kira-kira rekan-rekan kita yang punya bisnis, coba kita minta mereka menjadi investor dengan catatan nanti pembagian hasil kayak gitu. Dan itu banyak teman-teman, banyak success story itu di Klaten, bagaimana desa wisata itu menjadikan warga desanya itu menjadi investornya. Jadi setiap tahun mereka ada perhitungan profit,
Terus mereka bersepakat berapa dari profit itu untuk operasional tahun depannya, lalu hasil dari profitnya itu untuk dibagikan kepada warga desanya. Itu udah ada, teman-teman bisa baca. Lalu biayanya teman-teman pembelian bahan baku, pembuatan sarpras, perbaikan jalan, promosi, terus apalagi gaji karyawan, gaji struktur organisasi tadi, riset dan pengembangan usaha, teman-teman harus data semuanya. Nah, ini teman-teman contoh dari prototipe bisnis model Canvas lokal wisata Baturaden di masa depan. Nah, ini saya ngambil dari rekan ekowisata juga di Bogor, itu yang membangun BMC di Baturaden, Cilacap ya, kalau nggak salah di Jawa Tengah. Kita teman-teman bisa contoh, nanti kalau teman-teman berminat ini menjadikan skripsi teman-teman, teman-teman bisa contoh ini. Jadi bagaimana key partnernya dia PPMB, mitra baru, pengusaha, instansi terkait, terus value proposition-nya apa, keindahan alam pegunungan, tiket yang murah, akses yang mudah, beragam atraksi wisata, terus ternyata dia membuat value tambahannya yaitu kids friendly kayak gitu, itu bisa banget. Terus revenue stream atau pendapatan dia ternyata dari APBD, dari tarif parkir, tiket masuk, biaya sewa, itu dari data, biaya sewa berapa, tiket masuk wisata berapa, tarif parkir berapa, itu bisa dihitung. Terus cost structure-nya, pengeluarannya teman-teman bisa hitung dari biaya operasional bulanan, listrik, air, perawatan jalan, gaji karyawan, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa contoh, ini sekilas. Oke, ini contoh lain juga. Saya lupa nih desa mana yang. Oke, saya lupa nih desa mana. Kok, oke, ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini di Cilacap di Kelurahan Karangtalun. Kalau nggak salah, ini BMC-nya. Oke, itu teman-teman materi pertama kita. Kita akan memaparkan materi kedua selama 10 menit. Tapi sebelum itu teman-teman, saya tidak mau menghilangkan. Oke, ini stop share-nya mana ya? Di bagian atas. Oh iya, iya, oke. Makasih Bang Muhajir. Oke, teman-teman, ini emang materi yang sepatutnya selama 2 jam. Kalau bisa lebih sebenarnya, namun kita padatkan. Sebelum masuk ke materi kedua, saya membuka ruang untuk bertanya, berdiskusi. Silakan ada yang mau? Oke, sekali lagi teman-teman, eh, apakah ada yang berani untuk bertanya atau berdiskusi? Oke, ada yang berani teman-teman? Saya spill sedikit lagi karena ini materi gong, ini materi yang luar biasa menurut saya. Apa teman-teman biasa terlatih untuk teknis dan ini adalah materi yang menarik kalian untuk melihat suatu perencanaan dari helikopter view sebenarnya gitu. Jadi ada yang mau nanya kayak gitu? Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Maaf Pak, itu masih di mute. Oke, terima kasih. Oke, ya
kita akan masuk ke materi kedua. Teman-teman, silakan kalau ada materi pertama yang belum mengerti, teman-teman boleh bertanya di luar kelas. Nah, ini materi kedua, teman-teman. Kita akan memaparkan ini selama 10 menit. Semoga tidak terburu-buru. Kita akan belajar bersama terkait ekoturis. Secara singkat, teman-teman, ekoturis dapat dimaknai sebagai minat seseorang dalam memperluas pengetahuan tentang alam dan berkomitmen pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam ranah alam dan budaya yang mereka gunakan sebagai tujuan wisata agar dapat dianggap sebagai ekoturis, kayak gitu. Jadi intinya ekoturis ini adalah bentuk lain atau peningkatan kelas dari wisatawan biasa, kayak gitu. Ini saya mengacu dari Page dan Dowling tahun 2002. Nah, namun di lapangan, teman-teman, ekoturis ini harus disamakan gitu, atau dan perlu dipertanyakan apakah ekoturis ini sebenarnya selaras apa enggak sih sebenarnya dengan prinsip ekowisata. Nah, ini bisa kita bedah, teman-teman. Yang tadi saya bilang, yang pertama adalah di materi yang pertama tadi saya cuma memaparkan ada 4 prinsip, dan ini pengembangannya ada 12 prinsip atau 13 prinsip dari ekowisata. Dan 13 prinsip ini sebenarnya peranakan dari 4 prinsip yang ada yang pemaparan tadi di materi yang pertama dengan lebih teknis di lapangan, kayak gitu. Nah, kalau kita coba beda, yang pertama adalah ekowisata harus mempertahankan penggunaan sumber daya yang dapat memiliki dampak yang tidak diinginkan bagi lingkungan dan masyarakat setempat, serta memaksimalkan rasa hormat terhadap budaya tuan rumah. Nah, ini penting banget, teman-teman. Bagaimana ekoturis ini, si calon ekoturis atau ekoturis ini benar-benar dalam wisata ini akhirnya tidak meninggalkan dampak negatif atau minim dampak gitu. Dan juga sangat mengapresiasi terhadap budaya tuan rumah, kayak gitu. Jadi penting banget ya, teman-teman, menghargai kepercayaan orang lain gitu, dan sebagainya. Terus aturan-aturan di lokasi wisata. Nah, kalau kita coba bedah, teman-teman, kalau teman-teman ingat terkait etika wisata, bahwa UNWTO atau wisata global, PBB-nya wisata global, itu membuat peraturan yang emang boleh menggunakan dua sudut pandang, yaitu wisata yang menyesuaikan dengan tamunya atau tamunya menyesuaikan dengan lokasi wisatanya. Nah, kalau ekowisata ternyata dia lebih mengarah pada tamu yang menyesuaikan tuan rumahnya, kayak gitu. Jadi ketika misalkan ada ekowisata yang misalkan berbentuk ini ya, Islami misalkan, ekowisata yang dibuat di Aceh misalkan dalam peraturan menggunakan pakaian tertutup, ya udah berarti boleh-boleh ke sana dia harus menggunakan pakaian tertutup, kayak gitu, atau mereka bersedia untuk dikainkan badannya. Nah, itu contoh, teman-teman. Terus selanjutnya adalah harus mengembangkan kesadaran dan pemahaman di antara para wisatawan tentang sistem alam dan budaya di daerah yang mereka kunjungi. Nah, itu apa ya? Jadi selain tadi minim dampak dan juga rasa hormat terhadap budaya setempat, mereka juga harus paham, teman-teman, sistemnya bagaimana, kayak gitu. Oh, dulu alam ini terbentuk bagaimana, cerita singkatnya bagaimana, budaya di sini, oh dulu ternyata suku ini kenapa sama-sama suku Lampung misalkan, tapi kok beda ya suku Lampung yang di sini dengan suku yang Lampung yang di sana, kayak gitu. Itu teman-teman harus cari tahu juga, kayak gitu. Terus selanjutnya harus membawa manfaat ekonomi dan manfaat lainnya bagi masyarakat setempat, kayak gitu. Jadi tentu ya, teman-teman, ketika kita bicara ekowisata, maka kita tidak bicara apa ya, ekowisata yang murah meriah, belum tentu ya. Pada umumnya tidak bicara ekowisata murah meriah, karena emang kita dalam prinsipnya dan juga pilarnya kita dituntut untuk memberikan manfaat nilai ekonomi kepada masyarakat, kayak gitu. Jadi dengan gantinya gitu, karena ada pendalaman pengalaman, ada pendalaman memori, terus ada ada penyesuaian ekspektasi dengan realita, dan juga ada unsur edukasi interpretasi di dalamnya, maka itu sesuai dengan harga yang diberikan, kayak gitu. Biasanya emang paket-paket wisata ekowisata itu lebih mahal dari biasanya. Ini contoh, teman-teman, kemarin ada mata tahun lalu apa tahun ini ya, ada mata menerima
tamu dari kalangan dosen dan juga mahasiswa internasional. Mereka ingin kenal budaya dan alam Indonesia, namun dengan waktu yang terbatas, kayak gitu 3 hari kalau nggak salah, dan juga dana terbatas kayak gitu. Singkatnya, karena lokasi yang coba kita pikirkan adalah mana ya lokasi yang emang alamnya sudah mewakilkan Indonesia dan juga budayanya juga menjadi representatif dari Indonesia kayak gitu lagi. Kayak gitu akhirnya kita tertuju pada Resort Cibodas, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kayak gitu. Jadi kita buat paket 3 hari 2 malam yang di dalamnya emang benar-benar kita ikuti prinsip-prinsip ekowisata, kita melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan kulinernya, bahan-bahan lokal, terus minuman airnya kita tidak menggunakan air kemasan, terus selanjutnya kita metode makannya pakai liwetan, gelar daun pisang, terus kita tampilkan gamelan Sunda dan juga tarian merak khas Sunda, kan ada tarian jopong nih, tarian merak khas Sunda juga, tetap kita tampilkan, dan itu emang ya tidak murah teman-teman gitu. Harga yang harus kita berikan kepada tarian tarian merak dan juga gamelan Sunda itu ya kayak kalau teman-teman nanggep di hajatan wayang kayak gitu, atau mungkin gamelan Jawa di Lampung setahu saya masih banyak ya kayak begitu, itu harganya sama kayak gitu, dan itu nggak murah kayak gitu. Dan itu sepadan menurut saya bagaimana kita menampilkan budaya yang emang luar biasa kepada tamu-tamu juga luar biasa, dan itu sepatutnya emang perlu dibayar dengan harga yang sesuai. Selanjutnya harus membangun perilaku moral dan etika yang tepat terhadap lingkungan alam dan budaya. Ini sama seperti yang pertama. Selanjutnya ekosistem mendorong wisatawan independen serta wisata terorganisir untuk kelompok kecil. Nah ini biasanya ekoturis ini lebih independen teman-teman. Jadi lebih ke dalam kelompok kecil, bahkan solo travel kayak gitu. Selanjutnya adalah harus menciptakan fasilitas rekreasi untuk digunakan masyarakat setempat serta pengunjung domestik dan internasional. Nah ini tadi teman-teman biasanya dalam perencanaan wisata atau yang Anda mata bangun, kita pasti membedakan mana jalur-jalur wisatawan, mana jalur-jalur kalau bisa ya, kalau emang memungkinkan, jalur-jalur untuk masyarakat setempat yang emang non wisata atau pengalaman wisata kayak gitu. Jadi kita tidak memungkiri dalam desa tidak semuanya sepakat gitu, dan juga mungkin ada peran-peran lain yang mendesak lainnya yang akhirnya tidak memungkinkan mereka untuk bergabung dalam masyarakat wisata. Nah itu biasanya kita buatkan jalur khusus lainnya kayak gitu. Terus harus melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan putusan, dalam memperkirakan bagaimana dan dalam skala apa perwisata harus dilakukan gitu. Ini seperti tadi desa Kawalan Terong teman-teman sudah saya ceritakan. Terus harus menjaga sikap hormat terhadap sumber daya alam dan memastikan dilindungi dengan baik. Dengan demikian mengikuti aturan pengelolaan yang berorientasi pada pasokan daripada berorientasi pada permintaan. Nah ini teman-teman, jadi sebagai utiris teman-teman harus paham bagaimana kalau bisa teman-teman harus meninggalkan jejak aja kayak gitu dalam berwisata. Jadi sampah-sampah yang teman-teman bawa itu harus teman-teman bawa pulang lagi kayak gitu. Harus memantau, menilai dan mengolah dampak wisata gitu, cara akuntabel gitu, mengurangi dampak negatif, lalu harus memberikan manfaat bagi penduduk setempat, tadi ya dari ekonomi, dari kesejahteraannya, dari keilmuannya, dari pengembangan SDM-nya dan sebagainya. Terus harus memberikan pendidikan yang relevan bagi semua pihak yang terlibat gitu. Jadi tadi ya masyarakat bisa dapat pelatihan kalau dalam ranah wisata, mendekati konsultan kayak Anda Mata, fasilitator pemerintahan atau mungkin LSM juga bisa jadi fasilitator. Terus harus mendukung konservasi dan pengelolaan kawasan alam dan kawasan lindung ketika emang ada kawasan konservasi, kawasan lindung ataupun kawasan produksi di sana yang berbentuk kawasan hutan. Selanjutnya harus memberikan manfaat jangka panjang yang bervariasi, konservasi, ilmiah, sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oke, nah ini teman-teman, tadi bagaimana ekoturis, karakteristik ekoturis itu harus jalan dengan prinsip ekowisata. Nah ini coba kita bedah teman-teman, ini dari berbagai literatur teman-teman yang Anda Mata kaji, dan ini emang menjadi kajian awal dalam pemetaan segmen pasar Anda Mata. Anda Mata itu usaha yang kami bangun terkait ekowisata dan juga konservasi. Nah ternyata ekoturis kayak gitu, ini ada leveling ekoturis ya. Nanti kita bedah. Ini cuman sekilas aja.
Ekoturis itu ternyata mayoritas dalam ranah 20 sampai 40 tahun dengan rata-rata umur 33 tahun. Itu mereka yang ternyata sudah mapan, mereka sudah bosan dengan wisata yang cuma gelar tikar, pulang dan sebagainya, biasanya plans untuk mencari hal yang lebih dalam kayak gitu. Terus ternyata mayoritas masih laki-laki dan juga berpendidikan tinggi. Selanjutnya adalah mereka lebih suka perjalanan dalam 2-3 hari sampai dengan 7 hari, 4-7 hari. Jadi ada 2 paket wisata yang mereka suka, 2-3 hari dan juga 4-7 hari. Kurang dari itu dan lebih dari itu mereka kurang suka. Nah, jumlah orangnya 5 orang dan juga solo travel, mereka lebih nyaman. 100 dan 5 KM ini menyatakan bahwa sesuai dengan tren global, bagaimana mobilitas yang rendah itu lebih disukai saat ini. Nah, ini PR-nya adalah Indonesia masih belum banyak set-set yang memang benar-benar melakukan secara mendekati sempurna, menjalankan prinsip dan juga pilihan ekowisata sempurna di Indonesia. Terus kendaraan menuju objek wisata, mereka lebih suka transportasi umum, bis, minibus, dan juga kereta. Terus motivasi ekoturis biasanya menganggap wisata sebagai bentuk pariwisata yang menyebabkan dampak minimal terhadap lingkungan, suka menghabiskan waktu di daerah terbuka, suka beraktivitas fisik dan juga berpetualang, mencoba kuliner lokal, menetap di hostel, membeli oleh-oleh, merasa lebih nyaman dalam kelompok kecil dan tidak ingin bergantung pada orang lain selama perjalanan. Terus mengalami langsung alam yang terpencil dan terganggu, atraksi tujuan berbasis alam, naskah perdesaan, sistem sejarah, aktivitas pengamatan tumbuhan, satwa liar, pandangan gunung, fotografi, dan interpretasi. Nah, ini level ekoturis, teman-teman. Kenapa saya tampilkan ini? Karena di Indonesia untuk spesial ekoturis, kalau teman-teman lihat segitiga di sini, yang paling atas, ini belum banyak di Indonesia. Emang pasar kita masih dibentuk, gitu. Saya ngobrol dengan rekan-rekan praktisi ekowisata lainnya, emang spesial ekoturisnya masih dibentuk, gitu. Jadi, penting banget untuk orang-orang kayak kita bisa untuk meningkatkan launchers dan user menjadi eco-aware dan bahkan spesial ekoturis. Ini PR banget, gitu. Karena waktu yang sudah lewat, saya percepat teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam. Nah, ini tips menjadi ekoturis, bagaimana kita merencanakan dahulu sebelum berperjalanan, membooking tempat dulu, mengatur dulu, ngobrol dulu, kayak gitu. Terus kita juga bisa menggunakan ekotur travel agent kayak Andamata, kayak gitu. Teman bisa cek andamata.com pakai paket wisatanya, atau teman-teman bisa memilih objek-objek yang memang tadi sudah menjalankan pilar dan prinsip ekowisata. Ketika perjalanan teman-teman gunakan transportasi umum, terus kunjungi kawasan pelestarian alam, situs bersejarah, waspadai potensi sampah, pendekatan terhadap tempat satwa liar, pendekatan terhadap kehidupan masyarakat lokal, gunakan produk-produk perawatan diri yang ramah lingkungan, makanan lokal, beli produk-produk buatan lokal. Nah, ketika selama perjalanan apa yang teman-teman harus lakukan? Beri ulasan positif, berikan feedback yang membangun, terus berikan sumbangan untuk tujuan konservasi, terus teman-teman juga bisa bersumbangsi, berdonasi kepada objek wisata. Nah, ini teman-teman, kenapa teman-teman harus jadi ekoturis atau teman-teman perlu banget membangun ekoturis bersama, membangun ekosistem ekoturis bersama, karena ini menjadi tren global. Jadi bagaimana nanti apapun hijau di masa depan, hutan hijau, pertanian hijau, pembangunan hijau, biodiversity, kota hijau, apapun hijau itu nanti akan menjadi tren global di masa depan. Itu menjadi label yang sangat menjual di masa depan. Terus selanjutnya adalah bagaimana nanti segmen pasar ekoturis, green turis dan sebagainya akan terbangun secara bersamaan. Terus saluran distribusi mulai melarang produk pelayanan yang tidak berkelanjutan dan sebagainya. Intinya tren global akan mengarah ke arah ekoturis. Ya, itu teman-teman materi kedua singkat. Saya tidak bisa berbicara panjang karena waktu yang terbatas. Saya akan stop share. Oke, itu materi hari ini teman-teman, materi terkait bisnis wisata dan juga ekoturis. Harapannya teman-teman bisa memahami dengan waktu yang singkat. Mohon maaf, mungkin ruang bertanya, diskusi tidak banyak. Namun saya membuka diri, teman-teman boleh banget berteman dengan saya di sosial media atau mungkin nanti bisa meminta kontak saya WhatsApp personal ke Bang Muhajir kalau teman-teman emang mau concern ke ekowisata kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa ikutin perkembangan ekowisata melalui Andamata, karena Andamata nggak cuma travel agent dan juga konsultan wisata, kita juga berbentuk media kayak gitu. Dan teman-teman, saya cuma sedikit promosi sedikit, Bang Muhajir, Pak Rizky, dan juga
teman-teman RH1 sudah pernah bekerja bareng di Andamata. Semoga nanti di masa depan kelak teman-teman di RH3 ini ya, RH3 dan RH4 dan 5 seterusnya bisa bekerja sama bersama Andamata. Mungkin sebagai penutup juga Bang Muhajir, sebelum balik ke Bang Muhajir, karena ini pertemuan terakhir, mungkin mohon maaf saya aturkan kepada teman-teman jika ada kurang-kurang, salah kata dan salah perbuatan. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga nanti dari sini ada kadar konservasi dan kadar wisata yang bisa bekerjasama dengan Andamata. Sekian mungkin untuk hari ini. Terima kasih Bang Muhajir dan teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya kembalikan kepada Bang Muhajir. Oke, terima kasih Bang Vandawa. Sebelum kita mengakhiri, saya berikan waktu kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Karena ini pertemuan terakhir kita dengan Bang Vandawa, barangkali teman-teman masih ada yang merasa terganjal, silahkan ditanyakan teman-teman. Karena itu sepertinya tapi nanti saya coba cek jadwal dulu dengan teman-teman. Untuk presentasi hasil harusnya kalian masih ada 1 kali lagi ya? Betul, teman-teman? Halo? Halo? Betul, Pak. Oke, nanti coba kita atur jadwal lagi supaya bisa bertemu dengan Bang Vandawa sekali lagi dan Bang Ansar. Kalau memang masih ada waktu, karena akhir-akhir tahun biasanya agak banyak kegiatan. Terima kasih banyak Bang Vandawa sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kegiatan yang sibuk. Saya tahu bolak-balik terus setiap hari, setiap malam. Terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Semoga nanti pun di praktikum masih bisa ketemu lagi sekali lagi, semoga. Tapi kalaupun tidak bisa ketemu, semoga di lain kesempatan bisa bertemu langsung dengan teman-teman atau bisa bertemu melalui platform online lainnya. Tuh, mungkin dari saya. Terima kasih Bang Vandawa, terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup untuk kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih semuanya. Izin live Bang Muhajir, makasih banyak. Terima kasih banyak Bang Vandawa.